tahun 5904 kalender suci. Di depan kastil megah Akademi Kandria Arkinis, sang pemuda menatap takjub. Inilah akademi sihir nomor 1 di seluruh kerajaan. Dialah Loisis Carol. Di usianya yang ke-13, ia sadar betapa ketatnya persaingan di tempat ini. Tiba-tiba, sebuah suara yang ia kenal memanggil namanya, membuatnya menoleh ke tengah keramaian. Rupanya kedua orang tuanya yang terengah-engah menghampirinya, mengeluh karena ditinggal di belakang. Dengan cemas, sang ibu memastikan ia membawa kartu identitas dan pewarna rambutnya. Tersiar kabar, beberapa calon siswa menjadi target hanya karena warna rambut dan mata mereka yang unik. Sang ayah menenangkan Lucilla, mengingatkan bahwa sihir adalah satu-satunya jalan keluar bagi mereka. Ia menjelaskan, di Kekaisaran Utara, hanya akademi inilah yang membuka pintu bagi rakyat biasa. Karena itu, Akademi Kandria Arkinis adalah satu-satunya harapan untuk mengubah takdir Loisis sebagai satu dari 10 institusi elit. Akademi ini didirikan langsung oleh keluarga kerajaan. Para Arkinis Master terhebat di kerajaan mengabdikan diri untuk mengajarkan sihir di tempat ini. Tak hanya sihir, berbagai jenis kekuatan lain juga diasah hingga batas tertinggi di sini. Selama 1 dekade terakhir, banyak pahlawan rakyat biasa lahir dari akademi ini untuk melindungi kerajaan. Reputasinya pun meroket berkat para lulusan hebat itu. Sambil tersenyum, sang ayah yakin ini adalah tempat terbaik bagi putranya untuk menguasai sihir. Lucilla pun mengangguk setuju. Matanya penuh harap, namun Loisis punya tujuan lain. Dengan mata menyala, ia bertekad menjadi Grand Master untuk merebut kembali panti asuhan dari cengkraman gereja. Mendengar sumpah putranya, sang ibu terhenyak, tak mampu berkata-kata. Julian merangkul istrinya, yang merasa telah gagal sebagai seorang ibu. Ia berbisik bahwa pengorbanan istrinya sudah lebih dari cukup. Loisis pun berterima kasih, meyakinkan bahwa ia hidup hingga kini berkat kasih sayang ibunya. Kenangan pahit dari kehidupan masa lalunya pun terlintas. Saat itu, ia bermimpi menjadi petarung terhebat, namun terbelenggu oleh asma yang parah. Meski terikat pada respirator dan kursi roda, semangat bela dirinya tak pernah padam. Gairahnya itu membuatnya menjadi sarjana yang membangkitkan kembali dunia bela diri lewat tesisnya. Sayangnya, seorang sarjana licik tega mencuri hasil karyanya, bahkan memfitnahnya sebagai sang pencuri. Orang itu, dengan keji memanfaatkan penyakitnya, mencemooh bahwa orang lemah tak pantas mendapat kehormatan. Puncaknya, orang tuanya sendiri tega mencabut alat pernapasannya, membiarkannya mati dalam kesendirian. Di napas terakhirnya, ia memohon satu kesempatan lagi, tubuh yang sehat dan keluarga yang tulus menyayanginya. Dan takdir menjawab doanya pada tahun 90 kalender suci di kota Mantia. Saat itu, seseorang sempat meragukan Lucilla, mempertanyakan keputusannya mengadopsi bayi itu. Sang bayi sendiri kebingungan. Seharusnya ia sudah tiada. Di sisinya, seorang biarawati tampak khawatir. Tapi Lucilla tak peduli. Baginya, anak itu tak berdosa. Ia pun memberinya nama Loisis Carol. Kembali ke masa kini, Loisis bersyukur. Doa di akhir hayatnya kini telah menjadi kenyataan. Tiba-tiba, seorang bangsawan arogan menerobos, mendorong ibunya sambil berteriak kasar. Lucilla jatuh tersungkur. Loisis dan ayahnya segera berlari untuk menolongnya. Pria itu mencibir, menyebut mimpi Loisis mustahil bagi seorang rakyat jelata sepertinya. Ucapan itu menyulut amarah Loisis. Tatapannya menajam pada sang bangsawan yang justru jijik karena telah menyentuh rakyat jelata. Amarah Loisis meledak. Ia sudah siap melayangkan tinjunya. Namun sang ayah menahannya, mengingatkan bahwa ujian jauh lebih penting saat ini. Loisis meronta, tapi cengkraman ayahnya begitu kuat, tak memberinya celah untuk maju. Sang ibu memohon agar ia menepati janji untuk tidak membuat masalah. Demi orang tuanya, Loisis akhirnya menahan diri. Sebuah usapan lembut di kepala dari ibunya menenangkan amarahnya. Sambil menyeringai, para bangsawan itu pergi untuk mengambil nomor urut ujian mereka. Tiba-tiba, kerumunan terbelah. Kehadiran seorang pemuda bangsawan langsung menyita perhatian semua orang. Dialah Kancangka, pewaris keluarga Rangka yang berkuasa. Auranya memancar layaknya bangsawan sejati. Model, Loisis Carol menatap dingin para bangsawan itu dengan penuh benci. Dia bersumpah akan membuat perhitungan dengan mereka nanti. Ia lalu beralih pada ibunya yang khawatir, dan meyakinkannya bahwa ia akan baik-baik saja dan lolos ujian. Dari kejauhan, Chin mendengar deklarasi Loi yang berseru lantang akan menjadi seorang Grand Master. Dia pun menyatakan akan belajar sihir dan membuktikan kekuatannya. Di tengah ejekan para bangsawan, ia berlari penuh tekad. Karena di kehidupan ini, dia bersumpah untuk menjadi yang terkuat dari semuanya.
Semua itu demi melindungi harta berharganya, yaitu keluarga barunya. Orang tuanya menatap cemas karena dari 20.000 pelamar, hanya sekitar 30 orang yang akan lolos. Namun Julian berkata, anak angkatnya adalah yang paling keras kepala. Dan saat Loisis sudah memutuskan sesuatu, ia pasti akan melakukannya. Tugas mereka hanyalah mendukungnya. Loisis tiba di arena ujian dan sadar bahwa semua peserta di sana jauh lebih tua darinya. Tiba-tiba, seorang pria turun dari langit mengumumkan dimulainya ujian masuk ke 160. Ia adalah Aronian Smith, kepala sekolah sekaligus pengawas ujian. Kerumunan pun terkejut melihat kehadiran sang Grandmaster. Loisis sendiri teringat 6 tingkatan kekuatan yang ada di dunia. Tingkatan itu adalah murid, petarung, master, grandmaster, bijaksana, dan yang tertinggi adalah santo. Artinya, kepala sekolah adalah salah satu dari 3 peringkat teratas dunia. Aronian lalu menunjuk tangga, menyatakan ujian pertama dimulai. Kepala sekolah mengungkap kalau tiket ujian ada di balik para senior yang menjaga jalan itu. Dia menjelaskan ada 1.000 tiket, dan hanya yang berhasil merebutnya yang bisa melanjutkan ke babak berikutnya. Salah seorang senior kemudian memperingatkan, saat tiketnya telah habis, ujian pun berakhir untuk semua. Dengan aba-aba mulai, kerumunan peserta langsung menyerbu ke arah tangga. Beberapa orang yang paling depan berteriak sombong akan menjadi yang pertama dan meremehkan ujian ini. Di puncak tangga, seorang senior menyeringai licik seraya menyambut para peserta ujian. Dia kemudian melepaskan aura merah mengerikan dan berteriak agar mereka semua menyambut neraka. Gelombang energi itu membelah udara dan menghantam rombongan terdepan. Para peserta sombong itu langsung terkejut dan ketakutan. Tak lama kemudian, beberapa dari mereka langsung terpental. Nomor diskualifikasi mereka diumumkan. Peserta lain terkejut mengenali senior itu sebagai Lord Set, putra menteri. Sementara itu, Loisis Carroll mengamati dengan tenang, merasakan niat membunuh murni dari serangan barusan. Para peserta lain kebingungan, bertanya-tanya apakah itu serangan nyata. Loisis melangkah maju dan menjelaskan itu bukan serangan fisik. Melihat hal itu, Lord Set yang angkuh melangkah maju dengan tatapan merendahkan. Bangsawan itu menyombong. Siapapun yang bermental lemah pasti sudah pingsan ketakutan oleh auranya. Dia terkejut dan berkata, Lois Carroll, sepertinya kau punya nyali juga untuk tetap berdiri. Tapi ia menambahkan, banyak orang berbakat di sini dan tak ada tempat bagi rakyat jelata sepertimu. Tak terpengaruh, Loisis terus menatap para senior itu dengan tatapan menantang. Melihat sikap itu, si bangsawan memutuskan memberinya pelajaran. Ia memusatkan kekuatan untuk memaksa bocah itu berlutut. Peserta lain merasakan tekanan berat itu, mereka berteriak karena tidak bisa bernapas. Saat yang lain tumbang ke lantai, Loisis tetap berdiri tegak tak terpengaruh oleh aura itu. Dia lalu bertanya, hanya segini niat membunuhmu, Lord Set? Ia berkata itu hanya bisa menakuti orang biasa. Saat itu, Loisis teringat semua kengerian yang pernah ia hadapi. Bagi seseorang yang terlatih sepertinya, tekanan semacam ini hanyalah permainan anak-anak. Dia teringat pernah menghadapi monster yang sesungguhnya. Jadi, tekanan Lord Set sama sekali tak berguna. Dengan tatapan dingin, Loisis bersiap membalas serangannya. Berbeda dengannya, bangsawan angkuh itu sepertinya tak pernah menghadapi bahaya sungguhan seumur hidupnya. Loisis menyeringai dan berkata, kalau gertakan semacam ini sama sekali tidak mempan padanya. Ia lalu melesat maju dengan kecepatan luar biasa, menembus perisai energi milik bangsawan itu. Loisis melesat secepat kilat, menembus lapisan aura itu. Wajahnya memerah diliputi amarah. Dia akan menunjukkan pada para bangsawan itu kekuatan sejati. Dia berteriak akan menunjukkan apa itu niat membunuh yang sesungguhnya. Sebuah ledakan dahsyat meletus dari tinjunya. Para peserta lain terperangah melihat kekuatan itu. Lord Set membeku ketakutan, merasakan tekanan dahsyat dari rakyat biasa. Tinju Loisis berhenti tipis di depan wajahnya yang tak sempat bereaksi. Beberapa saat kemudian, Loisis menghentikan pukulannya, meninggalkan kesan mendalam. Tatapan dinginnya menyapu para bangsawan yang tumbang, menunjukkan dominasi totalnya. Pria itu terbelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya. Para bangsawan lain pun terperangah. Mereka tak menyangka bocah itu menang tanpa sihir sedikit pun. Mengabaikan keributan, Loisis melenggang melewati mereka, menyatakan pertarungan akan berlanjut. Dengan tenang, ia melangkah ke papan tempat tiket babak selanjutnya disimpan. Tangannya meraih tiket itu, mengamankan posisinya di tahap seleksi berikutnya. Melihat itu, amarah Set meledak. Ia berteriak murka karena merasa begitu dipermalukan. Tak terima kalah, ia melompat, melancarkan sihir kuat ke punggung Loisis. Lois Carroll berputar cepat.
siap menahan serangan hanya dengan tangan kosong. Serangan itu menghantam lengannya, namun Loisis berhasil menahannya, menciptakan gelombang kejut. Pria itu tak percaya, seorang rakyat jelata mampu menghentikan serangan sihirnya. Tanpa sihir, kepala sekolah Aronian muncul, menyatakan bocah itu lulus ujian. Namun Seth memprotes, menyebut Loisis hanyalah seorang rakyat jelata. Aronian menjelaskan, akademi memperlakukan semua setara. Karena di hadapan monster, tak ada kasta. Pelajaran itu membungkam Seth, sementara Loisis berterima kasih. Sesaat kemudian, Aronian memberi selamat pada Loisis karena lulus tahap pertama. Tapi, sang kepala sekolah menunjuk rambutnya, menyebut warnanya sedikit mengkhawatirkan. Kekhawatiran Aronian menebar awan ketegangan di udara, menyangkut masa depan Loisis. Loisis bertanya, apa maksud kepala sekolah soal warna rambutnya? Tiba-tiba Aronian menyentuh bahunya, membuatnya terkejut. Ia berkata jika Loisis diterima, ia akan menyiapkan ramuan untuk menyembunyikan identitasnya. Loisis Carroll merasa curiga dengan rencana tersebut, namun ia memutuskan fokus pada ujian kedua. Ia pun beranjak ke tahap selanjutnya, meninggalkan para bangsawan. Sementara itu, seorang senior menatapnya penuh amarah dan kebencian. Pria itu geram Aronian membantu rakyat jelata dan bersumpah akan mengingat nama itu. Tak lama, semua orang berkumpul di arena kedua untuk ujian berikutnya. Dari 20.000 pelamar, tersisa 12.200, nyaris semuanya bangsawan elit. Tiba-tiba, gerombolan bangsawan yang sama mendekati Loisis untuk mencari gara-gara. Pemimpin mereka mengancam, kali ini takkan ada yang bisa menolongnya. Namun Loisis tetap tenang, tak peduli pada ancaman itu. Yang lain menimpali. Tanpa kepala sekolah, dia pasti sudah diusir. Menanggapi itu, Loisis Carroll tersenyum sinis dan menyebutnya bodoh di depan umum. Bangsawan itu terkejut dan murka dihina oleh seorang rakyat jelata. Loisis Carroll dengan senyum mengejek berkata penilaian Grandmaster jauh lebih baik dari mereka. Hal itu menyulut amarah sang bangsawan, mengancam akan menghantam wajah Loisis. Namun, Loisis hanya menyeringai dingin. Tak ada sedikit pun rasa takut di hadapan ancaman itu. Mata pria itu berkilat marah, menandakan ia siap menyerang kapan saja. Sesaat kemudian, ia melesat maju dengan sekuat tenaga, melayangkan tinju ke arah Loisis. Meski pukulan itu datang, bocah itu tetap tenang menganalisis setiap gerakan lawannya. Lalu dengan mudah, ia menahan tinju itu hanya dengan 2 jari. Dengan gerakan kilat, Loisis membalas, mendaratkan pukulan telak. Sang bangsawan panik, tubuhnya seketika tak bisa bergerak. Loisis mengungkapkan ia memakai teknik bela diri untuk melumpuhkan meridian lawannya. Dampak pukulan itu membuat tubuh bangsawan itu terlempar jauh melintasi arena. Teman-temannya berteriak putus asa melihat kawan mereka dikalahkan begitu mudah. Tubuhnya menghantam lantai arena, mengejutkan semua yang melihat. Salah satu temannya bahkan ikut terjatuh karena kekuatan dampaknya. Sementara yang lain berlari untuk menolong. Bangsawan itu terbaring kesakitan. Temannya cemas bertanya apakah dia baik-baik saja. Ia mengeluh tak bisa merasakan atau menggerakkan lengannya sendiri. Dengan marah, ia menuduh Loisis memakai racun dan berteriak akan segera melaporkannya. Pada saat itu, Loisis mendekat, menjelaskan dengan dingin bahwa itu adalah seni bela diri, bukan racun. Ia menahan diri karena ibunya, namun kesabarannya ada batasnya. Dengan ekspresi mengeras, ia menyatakan, yang berhak memukul hanyalah mereka yang siap dipukul. Tiba-tiba, sebuah tangan mencengkeram pergelangan tangannya, menghentikan serangannya pada bangsawan itu. Ternyata Ken Oranka yang menghentikannya, mengingatkan mereka sedang di tengah ujian penting. Ken bertanya, apa Loisis tidak takut didiskualifikasi karena perkelahian ini? Loisis menatap Chin tanpa kata, namun matanya masih berkilat penuh amarah melihat situasi itu. Para bangsawan lain berteriak menyuruh Chin tak ikut campur, mengancam akan menghabisi Loisis di sana. Namun, Chen menatap mereka tajam, menyuruh mereka mundur karena mereka tahu siapa yang dihadapi. Merasakan ancaman Chen, para bangsawan itu geram, namun terpaksa menahan diri. Pemimpin kelompok itu berbalik pergi bersama temannya sambil bergumam penuh amarah. Dia berpikir penuh kebencian, entah rakyat biasa atau bangsawan, semuanya sama-sama sampah. Loisis melihat mereka pergi, menyadari semua bangsawan sama saja, menindas dengan kekuasaan. Setelah keributan usai, Kain mendekat dan memuji kekuatan serta keberanian Loisis. Chin pun mengulurkan tangan, mengajak Loisis Carroll bergabung ke timnya. Tak lama, beberapa gadis muncul menawarkan diri ke tim bangsawan itu. Dalam sekejap, kerumunan bangsawan mengepung Chen, berebut tempat di timnya. Peserta lain berbisik, bergabung dengan keluarga Oranka adalah jaminan kelulusan. Namun, Loisis hanya membuang muka, sama sekali mengabaikan tawaran pria itu.
Tiba-tiba, lingkaran sihir raksasa muncul di tengah arena. Kepala sekolah Aronian memberi selamat karena semua telah lulus ujian tekad. Ia lalu mengumumkan bahwa tahap berikutnya adalah ujian kekuatan yang sesungguhnya. Tanda-tanda misterius bersinar di dada setiap peserta, membuat semua orang kebingungan. Chen kaget melihat tanda elemen tanah di dadanya. Seperti yang lain, jagoan keluarga Orangka itu tak mengerti apa yang terjadi. Seketika, tubuh Chin dan yang lainnya terasa sangat berat, membuat mereka jatuh berlutut. Lingkaran sihir tanah aktif di arena menjebak para peserta. Aronian menjelaskan pertarungan akan dilakukan di bawah sihir ini. Untuk ujian kedua ini, para bangsawan mengeluh, tak percaya harus bertarung di bawah sihir tanah Grandmaster. Salah satu dari mereka menunjuk Chen yang berjalan normal. Jagoan Orangka itu berusaha bertahan saat yang lain tumbang. Tiba-tiba, Chen mendongak kaget, perhatiannya tertuju pada sesuatu di tengah arena. Ternyata itu Loisis, yang berlari di dinding arena seolah menentang gravitasi. Semua orang terbelalak kaget melihat anak itu berhasil mencapai panggung kepala sekolah. Aronian berhadapan dengan Lewis Carroll dan berkata ialah yang pertama mencapai panggung itu lagi. Para peserta mengenali bocah itu dari tes pertama dan merasakan tekanan hebat darinya. Chen nyaris tak bisa berdiri meski 3 tahun berlatih tingkat master dan merasakan tekanan yang luar biasa itu. Aronian mengumumkan hanya peserta yang masih berdiri yang bisa lanjut ke tes berikutnya. Tak lama, kepala sekolah menggunakan sihirnya, menciptakan cahaya yang menyilaukan arena. Gudang senjata sihir muncul, ia mempersilakan siapapun memilih senjata untuk bertarung. Senjata-senjata itu berputar di udara, lalu melesat ke arah para peserta yang tersisa. Dengan sigap, Loisis menangkap beberapa pedang sekaligus yang melesat di udara. Ia memilih satu pedang, lalu menghadapi 2 bangsawan yang memperingatkannya agar tidak meninggalkan panggung. Dari panggung, kepala sekolah Aronian mengumumkan bahwa ujian sesungguhnya akhirnya dimulai. Dengan satu jentikan jari, ia memerintahkan untuk melepaskan para slime yang tersegel ke arena. Seketika, semua senjata di tangan peserta lenyap. Mereka bingung, bertanya-tanya apa itu slime yang tersegel. Tapi Loisis merasakan aura aneh dan langsung menyadari adanya bahaya yang mendekat. Sesaat kemudian, bola-bola energi biru mulai menghujani arena dengan kecepatan tinggi, menghantam lantai, dan menyebar. Para peserta semakin bingung. Perlahan, wujud makhluk itu terlihat sebagai slime, dan mereka sadar inilah ujiannya. Aturan pun muncul, menunjukkan bahwa menangkis serangan akan mendapatkan 1 poin, menghindar dapat 2 poin, mengalahkan dapat 5. Aronian menjelaskan, peringkat ditentukan oleh poin dan hanya 100 teratas yang lolos. Loisis sadar, kompetisi ini tidak akan mudah untuk dilewati. Tiba-tiba, slime raksasa itu menembakkan gumpalan-gumpalan kecil, layaknya proyektil mematikan. Beberapa peserta meremehkan monster itu, mengira akan mudah untuk dikalahkan. Seorang bangsawan menjadi sombong, bersiap meraih 5 poin pertamanya dengan mudah. Dia pun maju, dengan pedang terhunus menyerang makhluk biru itu. Tapi, makhluk itu justru menunjukkan ekspresi kesal dan siap melawan. Slime itu langsung melesat laksana peluru meriam ke arah peserta yang congkak itu. Bangsawan itu terkejut, tak menyangka kecepatan monster itu. Pedangnya hancur dan wajahnya menerima pukulan telak. Bersamaan dengan itu, peserta lain berteriak ngeri saat gumpalan lendir lain terbang ke arahnya. Sesaat kemudian, pria itu terpental keras akibat kekuatan benturan. Peserta lain mulai panik melihat kekuatan asli makhluk-makhluk itu. Salah satu dari mereka berteriak agar semua waspada, karena lebih banyak slime terus berjatuhan dari langit. Akibatnya, beberapa kandidat terkena serangan dan tumbang tak berdaya di tanah. Arena berubah menjadi medan kekacauan, dengan monster menyerang tanpa henti dari segala arah. Sementara pertempuran berkecamuk, para pengawas dengan tenang mencatat skor setiap peserta. Seorang wanita melapor pada Aronian bahwa keluarga Oranka dan Duren ikut serta. Dia yakin rekor poin baru akan tercipta tahun ini. Namun pengawas lain berkata bahwa ada rakyat biasa yang luar biasa. Seperti pemuda yang dia bantu, Aronian tersenyum, mengatakan Loisis Carroll menarik dan bisa menjadi kejutan besar dalam ujian kali ini. Tapi, seorang pengawas menyadari bahwa saat ini, Loisis hanya mengamati pertarungan. Dia berkomentar, pemuda itu tak bergerak sedikit pun sejak ujian dimulai. Seorang peserta mengejeknya, bertanya apa yang dia lakukan, dan mengira slime itu terlalu cepat untuknya. Mereka meremehkannya, berpikir rakyat biasa akan cepat tersingkir. Tiba-tiba, seekor slime raksasa melesat cepat menuju Loisis. Makhluk itu mendekat dengan cepat, siap untuk menerkamnya secara langsung. Tapi Loisis tetap tenang, menatapnya dengan ekspresi bosan. Dengan satu gerakan gesit, dia menghindar,
dan serangan itu mengenai peserta di belakangnya. Para pria yang meremehkannya kini terdiam takjub, tak percaya dia bisa menghindar. Sesaat kemudian, makhluk biru lain menyerbu ke arahnya. Namun, pemuda itu kembali menghindar, dan monster itu justru mengenai bangsawan lain di dekatnya. Dengan tatapan fokus, Loisis bersiap menunjukkan kemampuan sejatinya. Beberapa slime kini mengepungnya, menyerang serempak dari segala arah. Bangsawan yang mengejeknya tersenyum sinis, yakin dia takkan bisa lari kali ini. Loisis hanya menutup mata dan memusatkan seluruh konsentrasinya. Saat itu, Loisis teringat latihannya di gunung es. Teman-temannya cemas lemparan batu itu bisa berbahaya. Tetapi Loisis Carroll menenangkan mereka, berkata ia ingin menguji sebuah kemampuan baru. Mendengar itu, teman-temannya bersiap dan memberinya peringatan bahwa serangan akan segera datang. Sesaat kemudian, mereka serempak melemparkan beberapa batu untuk menguji refleks teman mereka. Loisis teringat, di kehidupan sebelumnya, dia pernah membuat hipotesis tentang tubuh manusia. Dia berlatih untuk mempercepat transmisi informasi dari otaknya agar bisa mengkalkulasi lintasan dan bereaksi secara instan. Dengan mata terpejam, dia mengumpulkan semua data dari serangan yang mendekat dengan cepat. Kemudian, otaknya menghitung semua kemungkinan rute menghindar dalam sepersekian detik. Lalu dia bergerak sempurna, menghindari semua batu. Rahang teman-temannya ternganga melihat keahliannya. Loisis mengusap keringatnya, puas karena tekniknya bekerja dengan sempurna. Teman-temannya berlari mendekat, bertanya bagaimana dia melakukannya dan apakah itu teknik baru. Dia lalu menjelaskan nama kemampuannya adalah kalkulasi pertempuran hampa yang membuat mereka bingung. Dia tersenyum tipis, menjelaskan bahwa hasil pertarungan sudah ditentukan bahkan sebelum dimulai. Dia mengklaim tekniknya bisa memprediksi hasil pertarungan apapun. Kembali ke masa kini, matanya bersinar terang saat mengaktifkan kekuatannya. Otaknya mulai memproses informasi, menghitung lintasan akurat setiap monster. Perhitungan itu berjalan dengan kecepatan luar biasa, memprediksi setiap gerakan slime di arena. Seketika 4 monster mengepungnya dan menyerang dari segala penjuru. Loisis sadar, slime memang cepat tapi gerakannya lurus. Ia hanya perlu membaca sudut pantulan dan memprediksi lintasannya. Dengan strategi matang di benaknya, ia pun bergerak lincah di arena. Semua serangan monster itu berhasil dihindarinya dengan mudah. 4 hindaran, 8 poin diraih. Kini, ia siap untuk tahap selanjutnya. Sesaat kemudian, pedangnya terhunus, bilahnya bersinar dengan aura biru yang menyilaukan. Dengan senjata di tangan, Loisis mendeklarasikan, kini gilirannya untuk menyerang. Ia pun melancarkan tebasan pedang kuat ke arah para slime. Para penonton dari jauh terperangah. Para pengawas tak percaya apa dia benar-benar membaca gerakan slime. Yang lain mengiyakan, persepsi anak itu setajam petarung sejati. Melihatnya, Chin sadar anak itu istimewa. Ia memutuskan untuk bekerja sama. Tiba-tiba, Loisis merasakan hawa aneh. Ia menoleh ke samping. Slime lain muncul mendekat, Loisis pun bersiap menambah poinnya. Ia pun melancarkan tusukan pedang, membidik 5 poin, namun di detik akhir, pedang lain merebut mangsanya. Poinnya dicuri. Loisis menatap tajam sang bangsawan. Dia bertanya apa pemuda itu sengaja merebutnya. Pria itu hanya tersenyum sinis dan mengakuinya tanpa rasa malu. Ia berkata tak mencuri dari Loisis. Sambil mengayunkan pedangnya dengan presisi, pedangnya membelah monster itu jadi 2 dengan sempurna. Sementara itu, para peserta lain berjuang mati-matian. Sang bangsawan malah mendekati petarung lain, mengaku mencuri poin mereka. Ia lalu memperkenalkan diri sebagai Ken dan mengajak Loisis berburu poin bersama. Tapi, Loisis hanya menatapnya dingin, tanpa ekspresi. Tak terpengaruh, Ken menjelaskan ia hanya ingin peringkat bagus. Ia pun menantangnya adu poin. Dengan tatapan menantang, ia meminta Loisis menunjukkan kekuatan sejatinya. Loisis tersenyum percaya diri. Ia menerima tantangan itu tanpa ragu. Ia menggenggam pedangnya, siap berkompetisi. Tapi, Ken menaikkan taruhan. Yang kalah harus patuh pada pemenang. Melihat itu, seorang pemanah bernama Sid geram. Ia tak suka melihat mereka bekerja sama. Ia bergumam, kekacauan ini adalah kesempatan sempurna untuk menyingkirkan mereka. Bangsawan yang menghina Loisis sebelumnya tersenyum licik. Menyetujui rencana itu, tiba-tiba seekor slime terbang ke arah si pemanah. Seketika, pemimpin mereka memberi perintah. Busur mereka kini mengarah pada kedua pemuda itu. Di arena, keduanya bertarung saling melindungi dari slime. Loisis menangkis serangan monster, melindungi Ken. Tiba-tiba, hujan panah melesat ke arah mereka. Duo itu pun terkejut. Anak-anak panah itu menghantam tanah, menciptakan ledakan besar yang menerbangkan debu. Ken terkejut, Loisis melindunginya dari seluruh serangan itu.
Sementara si pemanah tersenyum jahat, merasa menang. Ia yakin serangannya berhasil. Tapi Loisis hanya tersenyum tipis, seolah tak terjadi apa-apa. Melihatnya, si pemanah terbelalak. Ia tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Saat debu mereda, terlihat Loisis menangkap semua panah itu dengan tangan kosong. Para bangsawan terperangah. Bagaimana reaksinya bisa secepat itu? Karanka mendekat, menanyakan keadaannya. Ia menyebut mereka pengecut yang bermain curang. Pemimpin pemanah murka dan memerintahkan anak buahnya membidik Karanka. Ia pun menggunakan jurusnya, melapisi dua anak panah dengan aura gelap yang kuat. Dua anak panah itu pun melesat cepat ke arah Karanka. Karanka meremehkan serangan itu, menangkisnya dengan mudah. Tapi ia tak sadar, ada panah lain tersembunyi di baliknya. Tiba-tiba, Karanka merasakan bahaya. Ia berbalik, terkejut melihat ancaman yang sebenarnya. Sesaat kemudian, suara serangan menggema di arena. Darah segar pun muncrat ke segala arah. Karanka terkesiap. Loisis tiba-tiba melesat maju, menahan panah itu dengan tangannya. Melihat tangan Loisis terluka, Karanka cemas. Tapi Loisis justru bilang dialah targetnya. Para pengawas geram menyebut serangan itu curang. Salah satu ingin pemanah itu didiskualifikasi. Tapi Aronian menolak, yakin mereka pasti kalah. Ia menyuruh siapkan ramuan penyembuhan saja. Kembali ke arena, Loisis menoleh pada si bangsawan, memastikan namanya memang Karanka. Sambil menyeringai, Loisis memegang pedangnya bak pemukul, lalu bertanya, "Pernah dengar permainan baseball?" Sesaat kemudian, seekor slime melayang ke arah mereka. Loisis langsung mengambil posisi memukul, pikirannya langsung mengkalkulasi semua hukum fisika demi satu ayunan yang sempurna. Matanya bersinar biru, seluruh kekuatannya terfokus pada satu pukulan penentu itu. Dan, swing! Ia memukul slime itu, menggunakan teknik baseball ciptaannya sendiri. Slime itu melesat dahsyat, meluncur deras bagaikan sebuah peluru meriam raksasa. Proyektil hidup itu melesat lurus, tepat ke arah para pemanah yang terbelalak kaget. Dan, duar! Slime itu menghantam telak sang pemimpin dengan kekuatan luar biasa. Dampaknya begitu kuat, bangsawan itu terlempar ke ujung arena. Nomor 438 resmi didiskualifikasi. Loisis merayakan kemenangannya, sementara Karanka berpikir permainan rakyat biasa itu menarik juga. Para pemanah lain berteriak marah, tak terima teman mereka dikalahkan seperti itu. Seorang pemanah lengah mencari-cari Loisis. Tiba-tiba, Loisis muncul di udara. Ia memakai slime lain untuk menyerang dari atas. "Ini yang kedua," teriaknya, lalu memukul slime itu ke bawah dengan pedangnya. Alhasil, monster biru itu mendarat tepat di wajah pemanah kedua dari kaum bangsawan. Serangan itu membuatnya terpental ke belakang, dengan ekspresi putus asa yang menggelikan. Sesaat kemudian, nomor 1439 didiskualifikasi. Bangsawan terakhir mulai panik. Tiba-tiba Loisis muncul di belakangnya. "Sekarang, tinggal kau seorang yang tersisa," bisiknya. Bangsawan itu mengancam, "Para petinggi takkan membiarkan rakyat jelata sepertimu lolos." Saat itu juga, Karanka diam-diam mendekat. Ia hanya menyelengkat kaki si pemanah hingga jatuh. Karanka mengejeknya, lain kali lebih hati-hati. Saat lawannya itu tersungkur ke tanah, pertarungan usai. Karanka berterima kasih pada Loisis, lalu cemas menanyakan kondisi tangannya. Loisis Carroll menjabat tangannya, meyakinkan kalau semuanya baik-baik saja. "Kau lumayan juga untuk seorang bangsawan," puji Loisis. Karanka menukas, "Aku dari keluarga besar Oranka." Keluarga besar adalah klan kuat yang turun-temurun, melahirkan para grandmaster dan orang bijak. Saat keduanya bertarung bersama, Loisis merenung, ternyata ada banyak sekali jenis bangsawan di dunia ini. Para bangsawan lain murka. Mereka bersekutu, kita takkan biarkan duo itu dapat poin lagi. Menghadapi ancaman tersebut, Loisis dan Karanka saling tatap, penuh tekad. Sesaat kemudian, gerombolan bangsawan itu menyerbu. Mereka berteriak, "Rakyat jelata, enyahlah!" Peserta lain sadar Karanka jadi target dan ikut membantu. Maka, pertempuran besar pun pecah. Para pendukung Karanka menyerbu bangsawan lainnya. Arena menjadi medan perang kacau. Loisis memperingatkan Karanka agar tetap waspada. Dari jauh, seorang gadis dan penyihir cilik mengamati kekacauan itu dengan penuh minat. Gadis bernama Miliana itu pun maju, berniat membuat para bangsawan menyesali perbuatannya. Loisis sadar, kini ia jadi target banyak orang. Situasi ini akan semakin rumit. Tiba-tiba, beberapa slime muncul. Ia harus gesit menghindari serangan mereka. Sementara itu, si penyihir cilik memanfaatkan kekacauan untuk menjatuhkan seorang bangsawan. Tak lama, Miliana mengayunkan senjatanya.
Satu pukulan kuat membuat beberapa orang terpental. Di saat yang sama, pria berambut merah dengan palu raksasa menghancurkan lawannya sekali ayun. Sambil tersenyum lebar, pria itu tertawa. Pertarungan ini benar-benar seru dan luar biasa. Si rambut merah menyeringai, menghajar orang ternyata lebih asyik dari kelihatannya. Jauh lebih memuaskan daripada sekadar memukul slime. Pria itu lalu memutar palunya sekuat tenaga. Sebuah serangan area disiapkan, dan dengan teriakan perang, ia menyuruh semua orang untuk minggir. Serangan berputarnya langsung menghantam para peserta, membuat mereka terlempar jauh dengan kekuatan dahsyat. Sesaat kemudian, serangannya berhenti. Ia mengamati kerusakan masif yang baru saja ia ciptakan di arena. Lantai arena kini dipenuhi para bangsawan yang tak sadarkan diri. Melihat kekuatan palu raksasa itu, seorang pengawas bertanya pada Aronian, "Haruskah pertarungan ini dihentikan?" Namun pengawas lain cemas. Kalau semua bangsawan justru akan didiskualifikasi. Sang kepala sekolah menegaskan, tempat ini punya aturan sendiri. Opini publik sama sekali tidak penting. Tiba-tiba, sebuah pilar cahaya raksasa meledak di tengah arena, langsung menyita perhatian semua orang. Aronian mengumumkan, ujian kedua telah berakhir. Hasil dan skor peserta yang lulus akan segera diumumkan. Saat sihir tanah memudar, beberapa peserta langsung ambruk kelelahan setelah ujian yang menguras tenaga. Peserta yang terluka diperintahkan meminum ramuan penyembuh untuk memulihkan energi dan luka mereka. Loisis menggenggam ramuan penyembuh itu, terpukau oleh kekuatan misterius yang terpancar darinya. Ia berpikir, ramuan dasar saja harganya 3 koin perak. Jumlah yang sangat mahal untuknya. Karanka mendekat dan memintanya tenang. Ia tak akan mengejeknya, bahkan jika ia memenangkan taruhan mereka. Sesaat kemudian, Aronian mengumumkan bahwa hasil ujian kedua akhirnya akan segera diperlihatkan. Sebuah gulungan sihir raksasa muncul di udara. Ken langsung menanyakan di mana peringkat Loisis. Para bangsawan mencemoohnya karena nama rakyat jelata tak mungkin ada di daftar peringkat ke-6 teratas. Sebuah suara mengumumkan 5 besar telah memecahkan rekor dan peringkat ke-5 diraih oleh Milan Roy. Selanjutnya, peringkat ke-4 adalah Karanka yang menunjukkan ekspresi sangat serius di wajahnya. Peringkat ketiga diraih peurahan yang tersenyum angkuh. Sementara itu, Loisis tegang, cemas jika ia didiskualifikasi. Namun, kejutan terjadi. Peringkat kedua diraih oleh Loisis Carroll dengan 887 poin. Rahang Kener serasa mau copot. Ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria yang tidak ia kenal ini? Sambil tersenyum, Loisis berkata bahwa untuk saat ini, identitasnya masih menjadi sebuah rahasia. Karanka mengakui kekalahannya dan menanyakan hadiahnya. Loisis menjawab, akan ia beritahu setelah ujian selesai. Dan kini, pemenang pertama yang legendaris diumumkan dengan skor yang belum pernah ada di akademi. Pemenang pertama dengan rekor 88 poin adalah Nilgan si pria palu. Sambil tersenyum, ia berharap orang-orang menarik di sini tidak mengecewakannya. Para bangsawan lain terperangah. 2 rakyat biasa merebut peringkat 1 dan 2, mengalahkan keluarga Durahan. Sang penyihir cilik menyadari, tangan Pai mulai bergetar. Entah karena marah atau semangat, Payu menatap sang juara dengan tajam dan berkata ia ingin melawannya suatu hari. Di sisi lain, sekelompok bangsawan tak terima karena dikalahkan oleh rakyat biasa dalam kompetisi ini. Pemimpin mereka murka, menyebut yang lain sebagai aib bagi kaum bangsawan. Seorang pengawas berkomentar, ini pertama kalinya rakyat biasa dari panti asuhan menduduki 2 peringkat teratas. Aronian lalu bertanya, apa mereka tahu alasan asosiasi Arkinis sesungguhnya merawat para anak yatim? Ia menjelaskan, kekuatan sejati seseorang sama sekali tidak bergantung pada status sosial mereka. Ujian kedua selesai. Kepala sekolah memerintahkan semua yang lulus untuk menuju ke lokasi ujian selanjutnya. Karanka berkata Loisis nyaris jadi juara pertama, lalu bertanya siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Mereka tiba di lokasi ujian ketiga, sebuah hutan lebat. Tiba-tiba Aronian muncul dan mengumumkan ujian terakhir. Battle Royale memperebutkan emblem. Sesaat kemudian ia menjelaskan akan membagikan emblem, lalu menteleportasi semua orang ke lokasi acak. Emblem-emblem melayang ke arah peserta. Aronian menjelaskan, tujuan mereka adalah mengumpulkan emblem sebanyak-banyaknya. Dengan ekspresi yang serius, ia memperingatkan, siapapun yang kehilangan emblemnya akan langsung didiskualifikasi saat itu juga. Saat itu, Karanka mengingatkan Loisis, mereka yang berperingkat tinggi akan menjadi target utama di hutan. Loisis sadar, peringkat sengaja diumumkan untuk menciptakan skenario perburuan seperti ini. Sang kepala sekolah tersenyum, menyuruh semua orang menunjukkan kemampuan mereka dan bertahan sampai akhir. Terdampar di hutan,
Tekad Loisis membara karena kelulusan sudah di depan mata. Tiba-tiba, panggilan rakyat jelata membuatnya menoleh. Seorang pria brutal menuduhnya telah menghina para bangsawan. Tanpa gentar, Loisis membalas dengan tatapan sedingin es tanpa rasa takut. Para bangsawan mengepungnya, mengejek karena Ken tak lagi di sana untuk melindunginya. Seketika Loisis sadar, dia telah masuk ke dalam sebuah jebakan yang terencana. Memperburuk keadaan, seorang pemanah membidiknya dari atas bukit. Loisis langsung mengerti, lokasinya telah dibocorkan oleh tim teleportasi. Muak bicara, pria kasar itu menyerang dengan kapaknya untuk mengakhiri segalanya. Dia mengayunkan senjatanya dengan kuat. Namun, Loisis Carroll menghindar dengan kelincahan yang menakjubkan. Dua bangsawan lain menyerang dari belakang, berteriak dia takkan bisa lari. Tapi Loisis melompat lincah di atas tombak mereka, menghindar dengan mudah. Tiba-tiba, panah sihir hijau melesat di sisinya, mengejutkan anak itu dengan cepat. Dia berputar di udara dan berhasil menangkis panah itu dengan pedangnya. Mendarat dengan mulus, dia bertanya-tanya tentang serangan sihir mendadak itu. Si kasar berteriak agar dia menyerah karena ajalnya sudah tiba. Keempat bangsawan pun menyerang bersamaan, tapi Loisis bertahan dengan mahir. Di tengah kekacauan, panah sihir lain kembali melesat ke arahnya. Loisis mulai jengkel, menyadari serangan sihir itu datang lagi untuk mengganggunya. Dengan itu, dia berbalik dan menangkis panah itu sekali lagi tanpa kesulitan. Salah satu dari mereka mencibir, mengungkap bahwa panah itu adalah sihir angin dari tombaknya. Dia maju menyerang langsung dengan tombaknya. Namun Loisis menghindar lagi, membuat bangsawan itu marah karena meleset. Anak itu frustrasi karena tekniknya tak bisa membaca lintasan serangan sihir. Dia menarik napas dalam, merancang sebuah strategi baru untuk mengatasi situasi ini. Dia memutuskan untuk menggunakan teknik Sen Noen untuk menyerang balik sebelum diserang. Dengan itu, dia bersiap membalikkan kekuatan lawan. Seorang bangsawan berteriak tak sabar, menyuruh semua menyerang. Sesaat kemudian, ketiga pria itu menyerang Loisis dengan segenap kekuatan mereka. Namun, Loisis hanya tersenyum sinis karena sudah menduga serangan gabungan mereka. Dia maju pada saat yang tepat, melaksanakan serangan baliknya dengan presisi yang tinggi. Si pria kasar bersorak, mengira pukulannya yang kuat akhirnya berhasil mengunci anak itu. Tetapi kapaknya hanya menyerempet saat Loisis melesat menghindar dari bawah dengan gesit. Dengan pedangnya, dia membelokkan lintasan kapak menggunakan gagang senjata sebagai tumpuan. Akibatnya, si kasar kehilangan keseimbangan dan kapaknya melayang ke arah salah satu rekannya. Sementara Loisis menendang yang lain dengan kekuatan penuh. Pria kapak itu jatuh menimpa si pemanah. Saat Loisis melawan yang terakhir, si penombak memanjat pohon dan menembakkan panah angin lainnya. Loisis menyadari pria itu memakai tombaknya untuk menciptakan serangan sihir tersebut. Dengan gerakan cepat, dia menggunakan bangsawan itu sebagai perisai untuk menahan panah sihir. Dengan bangsawan sebagai tameng, serangan itu telak mengenainya, dan dia mengambil tombak yang jatuh. Dari sana, Loisis menggenggam erat senjata itu dan membidik bangsawan di atas pohon. Dengan seluruh tenaga, dia memutar dan melempar tombak itu seolah-olah misil sungguhan. Tombak itu menghantam pohon dengan telak. Tiba-tiba, energi biru membekukan tanah dan menarik semua emblem. Dan dengan itu, emblem para bangsawan yang kalah terbang ke tangan Loisis. Dia menggenggamnya erat dengan senyum kemenangan. Dia mengumumkan akan mengambil semua emblem milik kelompok itu. Pemimpin mereka bangkit dengan murka, memerintahkan pemanah untuk memakai sihir kekuatan penuh. Tiba-tiba sebuah suara bertanya apakah dia bicara padanya, dan terlihat bahwa itu adalah Karanka. Pemanah di pohon itu jatuh pingsan ke tanah. Karanka duduk santai di dahan pohon. Karanka mengejeknya, berkata sihirnya tak bisa dipakai lagi. Pemimpin kelompok itu panik tak percaya kakak lolos dari jebakan. Karanka pun mengungkap, dialah yang membuat mereka membuka mulut, bukti mereka meremehkan keluarga Oranka. Rencananya hancur berantakan. Bangsawan itu murka, bersumpah akan membantai mereka berdua saat itu juga. Tiba-tiba, seberkas panah mana melesat, menghantam sang bangsawan dan mengakhiri hidupnya seketika. Karanka mendarat di sisi Loisis, yang mengeluh soal keributan itu, namun tersirat kelegaan di wajahnya. Menurut Karanka mereka terlalu lemah. Loisis lalu menyodorkan emblem-emblem yang berhasil ia kumpulkan. Karanka menawarkan bantuan untuk penyergapan berikutnya, tapi Loisis menolak ia akan mengurusnya seorang diri. Tiba-tiba, Pai muncul sambil bertepuk tangan, memuji sikap Loisis dengan tatapan provokatif. Gadis itu mendekat, menantang salah satu dari mereka untuk bertarung. Loisis mengenalinya sebagai Pai, putri Grandmaster yang perkasa. Loisis bertanya, apa dia teman Karanka?
Namun gadis itu dengan cepat menyangkal tuduhan tersebut. Dengan jengkel, ia mengaku pernah bertarung, tapi kalah karena lengah, sebuah fakta yang langsung diejek Loisis. Karanka menyarankan untuk mengabaikannya. Pai sudah level penyihir murid, lebih baik fokus mencari emblem. Mendengar itu, Pai langsung mengejeknya pengecut. Provokasi itu berhasil menyulut amarah Loisis. Sambil tersenyum, Loisis menerima tantangannya. Ia penasaran dengan cara bertarung seorang bangsawan elit. Gadis itu tampak bersemangat. Dia berjanji takkan memakai sihir demi pertarungan yang adil. Sesaat kemudian, ia memegang tombak sucinya. Serangan dahsyat pun langsung meluncur ke arah mereka. Mata Loisis berkilat biru tajam. Dengan gerak kilat, ia menangkis ujung tombak itu dengan pedangnya. Melihat itu, Pie terperangah. Ia tak menyangka kemampuan Loisis setajam itu. Pai menggenggam tombaknya erat, menatapnya penuh percaya diri. Ia mencoba menarik senjatanya, namun Loisis menahannya dengan kekuatan luar biasa. Dalam sekejap, ia menekan tombak itu, mengganggu keseimbangan Pai. Tapi gadis itu pulih dengan cepat dan kembali menyerang. Dia berteriak, pertarungan belum usai. Sesaat kemudian, ia melompat ke udara, bersiap dengan tombak sucinya. Hantamannya mendarat dengan kekuatan penuh. Ledakan besar tercipta, menerbangkan awan debu tebal. Dari jauh, para pengawas menyaksikan duel itu. Mereka terpukau dengan kekuatan sang bangsawan elit, kecepatan dan kekuatannya sempurna. Komentar salah satunya, memang pantas untuk seorang jenius. Tapi yang lain ragu Loisis bertahan, rakyat biasa tak punya harapan. Tiba-tiba, Aronian muncul. Salah satu dari mereka bertanya, siapa yang akan memenangkan duel ini? Sang kepala sekolah mengaku menyukai anak itu, tapi ia tak bisa mengalahkan Pai. Duel ini bukan hanya soal fisik, tapi juga pertarungan tekad. Saat debu mereda, terlihat Loisis menahan serangan itu tanpa kesulitan. Pertarungan pun berlanjut. Pai mengerahkan seluruh kekuatannya. Tombak sucinya kembali mengincar nyawa Loisis. Serangkaian tusukan cepat ia lepaskan, namun semua ditangkis pedang Loisis. Pai mulai jengkel, Loisis sama sekali tidak terdesak. Saat itulah, Loisis melihat celah. Matanya berkilat biru tajam, dengan kecepatan luar biasa, ia menyambar tombak Pai sebelum gadis itu sempat bereaksi. Ia membanting gadis itu melewati tubuhnya, membalikkan keadaan dalam sekejap. Sesaat kemudian, pergelangan tangan Pai dipuntir, sang bangsawan pun terpaksa melepaskan senjatanya. Tanpa senjata, tatapan Pai penuh kebencian. Namun Loisis bergerak cepat, menangkap dan membantingnya ke bahu. Menunjukkan kekuatan fisiknya, Loisis mendarat dengan ringan, lalu melemparkan beberapa cakram logam ke arah Pie. Gadis itu terkesan. Bahkan Karanka pun, katanya, tak bisa menghindari semua serangan itu. Sambil tersenyum, Loisis menjawab, itu tak sulit, asalkan lawannya lebih waspada dan memperhatikan. Pai meraih tombaknya kembali. Ia menyelimutinya dengan api, menantang Loisis sekali lagi. Sesaat kemudian, ia menghantamkan senjatanya ke tanah. Ledakan api dahsyat langsung mengguncang arena. Sang bangsawan melompat tinggi, menggunakan tebasan bulan sabit untuk mengakhiri duel ini. Loisis menganalisa pertarungan, memikirkan berbagai kemungkinan teknik dari sebuah tombak. Ia menyimpulkan, kombinasi jangkauan dan serangan membuat tombak menjadi sangat berbahaya. Tapi di saat yang sama, ia sadar, tombak itu juga punya kelemahan fatal untuk dimanfaatkan. Seketika, Pai memutar tombaknya, menciptakan perisai pertahanan untuk menahan gempuran itu. Saat itu Loisis menyadari pertarungan jarak dekat adalah kelemahan terbesarnya. Karena itu, ia hanya butuh satu momen yang pas untuk menerobos masuk dengan rencana matangnya. Ia pun mengerahkan tarian pedangnya, melancarkan serangan balasan dahsyat ke arah sang bangsawan. Pai tersenyum sinis, seolah sudah membaca semua rencana yang disusun oleh Loisis. Dengan lincah, ia mengelak dan menegaskan, taktik semacam itu takkan mempan padanya. Dengan sigap, sang bangsawan menjadikan tombaknya tumpuan, lalu mengubah posisinya di udara. Tubuhnya berputar bersama tombak, menciptakan badai dahsyat yang menyapu seluruh arena. Loisis terperangah, tak menyangka serangan balasan secepat itu bisa terjadi. Gadis itu berteriak lantang bahwa tombak suci keluarga Durahan tak memiliki celah sedikit pun. Gelombang energi dahsyat pun melesat tanpa ampun ke arah pemuda itu. Dari jauh, para pengawas mengakui bakatnya melampaui murid biasa. Menghadapi serangan itu, Loisis hanya bergumam pelan sembari mengangkat pedangnya. Ia mengerahkan teknik jaring pedang, menciptakan perisai energi biru untuk menahan gempuran. Loisis berpikir cepat, kelemahan lain tombak itu adalah konsumsi energinya yang boros. Jika ia bisa bertahan, celah pasti terbuka, tapi pedangnya mulai retak di bawah tekanan hebat itu. Pai terus menggempur tanpa ampun.
Tatapannya berkilat penuh percaya diri tanpa mundur selangkah pun. Saat itulah mata Loisis berkilat tajam. Di tengah gempuran, ia akhirnya menemukan celah. Ia melesat ke pusat serangan, mengarahkan pedangnya ke inti tombak Pei. Namun, benturan itu justru menghancurkan ujung pedangnya. Sesaat kemudian, serpihan pedang yang hancur jatuh berdentang di lantai arena yang keras. Loisis tertegun, tak percaya senjatanya bisa hancur semudah itu di tangannya. Melihat itu, Pei menatapnya serius, namun tersirat sedikit rasa kagum atas pertarungan barusan. Gadis itu memujinya, lalu bertanya apakah ia bisa membalas jika pedangnya tidak patah. Loisis mengakui terus terang, Dewi Fortuna sedang tak berpihak padanya di saat genting. Pei menuduhnya menahan diri, namun Loisis berkata itu kebiasaannya untuk mengamati lawan sebelum serius. Dengan senyum penuh percaya diri, Loisis memperingatkan, "Sekarang aku akan bertarung habis-habisan." Pei berkomentar senjatanya sudah tak berguna. Dengan sigap, Loisis melempar sisa pedangnya begitu saja. Ia lantas mengambil kuda-kuda, mengungkap bahwa ia jauh lebih mahir dengan tangan kosong. Keduanya kini saling berhadapan dalam keheningan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Tiba-tiba, sang bangsawan melihat celah dan bersiap melancarkan serangan terkuatnya. Ia menghentakkan kaki ke tanah, mengerahkan seluruh momentumnya untuk melesat dengan tombak suci. Sesaat kemudian, tubuhnya berputar, melancarkan serangan memutar dengan kekuatan yang dahsyat. Namun Loisis tetap diam, bersiap menahannya secara langsung tanpa sedikit pun niat mundur. Karanka berteriak panik, memperingatkan ia akan terluka parah jika menahannya secara langsung. Tak terpengaruh, Loisis menyatukan tangannya, menciptakan bola energi biru. Ia lalu membentuknya menjadi spiral, meniru gerakan tombak suci itu. Dengan begitu, pemuda itu melesat maju, membenturkan teknik energinya melawan serangan kuat Pei. Sambil meraung keras, ia mengerahkan seluruh kekuatannya demi menghentikan serangan putaran sang gadis. Pei terkesiap, tak percaya pada pemandangan di hadapannya. Mustahil, Loisis menghentikan tombak suci hanya dengan tangan kosong. Dari jauh, kepala sekolah Aronian dan para pengawas lain hanya bisa terperangah melihatnya. Tapi Pei Durahan berteriak, "Pertarungan belum usai," sembari menyiapkan serangan baru. Dengan itu, ia menjejak tanah dan melemparkan tombak sucinya lurus ke arah Loisis. Sang bangsawan berteriak, "Jika satu serangan tak mempan, aku coba cara lain." Ia mendarat dan menatap Loisis Carol dengan tekad baja. Loisis hanya mengamati dengan tenang, menanti langkah sang bangsawan selanjutnya. Mendadak, beberapa bayangan Pei muncul dan langsung mengepung pemuda itu dari segala arah. Sesaat kemudian, semua salinan itu menyerbu maju. Tombak mereka berkilauan oleh api yang membara. Rentetan serangan bayangan melesat, bertekad menghabisi Loisis. Tapi Loisis justru tersenyum sinis, tanpa rasa takut sedikit pun. Dengan nada mengejek, dia berkata, "Lalu kenapa?" Seketika, lengan-lengan energi muncul di sekelilingnya, lalu bergerak sigap menangkap setiap tombak yang datang. Begitulah caranya ia menahan semua serangan klon secara bersamaan, menciptakan sebuah gelombang kejut. Pei terperangah, tak menyangka serangannya bisa dihentikan begitu saja. Aronian kemudian sadar, Loisis menggunakan sebuah teknik khusus untuk mematikan putaran tombak. Sambil tersenyum, Aronian bergumam bahwa teknik itu baru pertama kali ia lihat dan Loisis selalu saja memberinya kejutan. Dengan teriakan penuh amarah, Loisis mendorong tombak-tombak itu menjauh, membuat nona bangsawan itu terlempar ke belakang. Sementara itu, Loisis telah bersiap untuk serangan balik. Tapi Pei berhasil menancapkan tombaknya ke tanah agar tidak terlempar. Dengan mata berapi-api, ia menatap Loisis. Tak percaya tekniknya dipatahkan lagi, Pei menggenggam ujung tombaknya yang rusak dan bertanya teknik aneh apa yang barusan ia pakai. Loisis menjelaskan itu adalah bela diri khusus untuk melawan gaya rotasi senjatanya. Gadis itu tampak kebingungan, tak paham apa yang Loisis katakan soal pertarungan. Tanpa memberi waktu penjelasan, Loisis maju dengan seluruh kekuatan untuk mengakhiri duel ini. Nona bangsawan itu terkejut dengan serangan Loisis yang begitu mendadak ke arahnya. Dengan kecepatan luar biasa, ia berlari untuk memperpendek jarak, gerakan kakinya sangat lincah. Ini membuktikan penguasaan seni bela dirinya yang sempurna. Loisis menghindari serangannya, meninggalkan bayangan semu yang membuat serangan Pei mengenai tempat kosong. Sedangkan Loisis kini sudah berada persis di belakangnya. Kecepatannya menciptakan banyak bayangan semu, membuat nona bangsawan itu benar-benar bingung. Karanka bingung, bertanya-tanya apakah itu ilusi optik saking tak paham gerakannya. Langkahnya seringan kupu-kupu, menghindari serangan dengan kelincahan luar biasa. Pei marah, karena walau Loisis di depannya, tak satu pun pukulan bisa ia daratkan. Itu adalah langkah kupu-kupu.
teknik seorang petinju legendaris yang bergerak cepat berkat ritme ringan dan sulit ditebak. Gerakan ini sangatlah cocok untuk situasi ini, dan dia pun bersiap untuk akhirnya menyerang sang nona bangsawan. Lalu ia mendaratkan sebuah pukulan lurus tepat di dada sang bangsawan dengan sekuat tenaga. Pukulan itu mendarat telak, membuatnya terbang karena kekuatan benturan yang menerbangkan debu. Ken hanya bisa ternganga, tak percaya Loisis bisa melempar Pei seperti itu. Kepala sekolah Aronian menyaksikan dengan wajah serius, tak pernah menduga hasil seperti ini. Para pengawas berkomentar, jarang ada yang bisa mengalahkan Pei tanpa sihir, dan menduga Loisis mungkin jenius sejati pertarungan jarak dekat. Akan tetapi, Pei bangkit kembali. Ia berkata pertarungan belum usai. Sebagai keturunan keluarga Durahan, dia tidak akan menyerah. Loisis menatapnya serius, sadar bahwa Pei masih punya kekuatan untuk lanjut bertarung. Sebagai anggota keluarga terpandang, dia siap mengerahkan seluruh tenaga untuk melanjutkan pertempuran. Dengan aura merah, Pei berteriak tak akan kalah begitu saja. Loisis terkejut karena Pei meninggalkan tombaknya untuk bertarung tangan kosong. Sang nona bangsawan itu pun menyerang dengan sekuat tenaga, menyuruh Loisis bersiap menerima serangannya. Menyaksikan serangannya, Loisis Carroll bersiap menggunakan teknik Wing Chun yang terkenal. Dia pun memakai gerakan Pak Sao untuk menepis serangannya dengan energi biru yang berkilau, tapi Pei meneriakkan nama tekniknya dan memakai tinju penghancur sekuat tenaga. Keduanya beradu dengan kekuatan penuh, dan dampaknya menghasilkan gelombang energi besar di hutan. Loisis menganalisis dampaknya dan berkata kekuatannya sangat mirip dengan pukulan 1 inci. Dia memuji tekniknya, dan Pei menjelaskan bahwa keluarga Durahan tak hanya bertarung dengan tombak. Nona bangsawan itu kemudian menggunakan pukulan ketiga tinju penghancurnya dan melancarkan rentetan pukulan. Sambil tersenyum yakin, Loisis menerima tantangan dan bersiap memakai seni tinju. Keduanya pun saling bertukar pukulan cepat dalam duel adu keahlian. Kedua matanya bersinar penuh semangat. Baginya, pertarungan sengit adalah tujuan hidup. Ia sepenuhnya larut dalam duel ini. Jantungnya berdebar kian kencang. Matanya menyala merah, memancarkan hasrat bertarung yang mengerikan. Dengan seringai iblis dan aura mencekam, Loisis berteriak pertarungan ini akan jauh lebih seru. Di hadapannya, Pei tercengang. Tak mengerti energi ganjil apa yang baru saja meledak darinya. Sosok aura iblis kemerahan muncul di belakangnya, tampak begitu mengerikan dan sangat kuat. Bangsawan itu terpaku dalam teror, tubuhnya kaku tak bergerak. Loisis pun menginjak wajahnya, menancapkannya ke tanah. Sesaat kemudian, ia melancarkan tendangan brutal, membuat lawannya melesat jauh oleh kekuatan dahsyat itu. Dari kejauhan, kepala sekolah Aronian terperanjat, merasakan energi aneh yang sangat kuat ini. Sang bangsawan terlempar melintasi hutan, lalu menghantam tanah dengan sangat keras. Dahsyatnya tendangan itu membuatnya menabrak pohon, hingga ia jatuh terkapar, benar-benar kalah dan tak berdaya. Karanka dan bangsawan lain yang menonton dari jauh, terkejut melihat hasil pertarungan itu. Bangsawan itu murka, tak percaya seorang rakyat jelata bisa mengalahkan Pi yang perkasa. Tiba-tiba, salah satu bangsawan penonton merasakan sakit kepala yang luar biasa hebat. Pria itu pun muntah, temannya dengan cemas bertanya apa yang sebenarnya terjadi padanya. Brian tak tahu, tapi ia merasa sangat sakit dan gemetar ketakutan. Saat itu, ia sadar penyebabnya adalah aura Loisis. Bangsawan itu geram rencananya gagal. Ia tak pernah menyangka si rakyat jelata akan sekuat ini. Sementara itu, Brian yang babak belur berpikir, jika legenda itu nyata, maka Loisis tak boleh dibiarkan hidup. Saat Loisis maju dengan auranya, Pai yang terbaring merasakan tekanan mengerikan darinya. Loisis Carroll pun melesat dengan kecepatan gila ke arah bangsawan yang terkapar itu. Ia melayangkan pukulan keras tepat ke wajahnya, membuatnya menjerit kesakitan karena benturan itu. Pukulan telak itu membuatnya terpental, berguling lagi di atas tanah dengan keras. Dengan amarah, Loisis meledakkan seluruh kekuatannya. Energi merah dahsyat menghantam bangsawan yang tak berdaya itu. Pai sadar, kekuatan dan kecepatan mereka di level berbeda. Sama sekali tak ada cara untuk menang, tinju energi raksasa menghantam turun dengan kekuatan penuh untuk mengakhiri pertarungan ini. Ia sadar akan hancur lebur oleh serangan Loisis. Tapi di detik terakhir, Pai memakai teknik Arkana Martial dengan lingkaran sihir. Dari sana, ia melepaskan tinju api dahsyat untuk menahan serangan terakhir lawannya. Benturan dua serangan itu menciptakan ledakan api raksasa di seluruh area hutan. Dalam ledakan itu, Pai menjerit kesakitan saat terlempar oleh kekuatan dahsyat tersebut. Ia melesat melintasi hutan, menumbangkan beberapa pohon akibat dampak sihir yang mengerikan itu. Loisis ikut terdorong mundur oleh ledakan itu, ia terkejut melihat tangannya yang berasap. Anak itu bangkit,
Akhirnya ia mengerti kekuatan sihir yang sesungguhnya. Karanka menghampiri dan bertanya keadaannya. Tapi Loisis mengaku baik-baik saja dan malah khawatir pada Paye. Tiba-tiba, sebuah suara mengumumkan bahwa nomor 30.940 telah kehilangan emblemnya. Mendengar itu, sang bangsawan muncul menyeringai, mengatakan Loisis secara resmi didiskualifikasi. Loisis menunduk, melihat emblem di bajunya perlahan terbakar. Sesaat kemudian, emblem itu menjadi abu. Di hadapannya, bangsawan itu mengusirnya. Tapi Karanka membela, mengatakan itu hanya kecelakaan. Sambil tersenyum, pria itu berkata kepala sekolah melihat semuanya. Dan Karanka tak boleh membantu rakyat jelata berbuat curang. Ia lalu menarik Loisis, menyebutnya pengganggu dan sampah yang harus segera disingkirkan. Tapi P, yang terbaring babak belur, berteriak memintanya untuk menunggu sebentar. Mendengar itu, sang bangsawan dan Karanka menoleh, kaget oleh interupsinya yang tiba-tiba. Loisis terkejut, tak menyangka lawannya masih baik-baik saja setelah pertarungan sengit itu. Dengan amarah, P bangkit menatap pemuda itu dengan tekad. Bangsawan itu bertanya, apa ia mau melindunginya dan ikut didiskualifikasi. P menyuruh pemuda itu diam, ia berkata tahu kalau emblem Loisis terbakar. Karanka kaget saat ia minta maaf pada Loisis karena sihirnya. Loisis justru menyebutnya gila. Namun sang bangsawan mengaku kalah, menyatakan Loisis menang karena memaksanya memakai sihir. Ia mendengus, mempertanyakan apakah Loisis bisa mendaftar hanya dengan 4 emblem. Dengan sigap, bangsawan itu merobek kain yang menempelkan emblem miliknya. Ia pun menyerahkan semua emblem itu pada Loisis sebagai pengakuan atas kemenangannya. Seketika, Loisis kini mengantongi total 14 emblem. Demi memastikan tempat Loisis, ia menjelaskan emblemnya terbakar setelah kalah, yang menjadi bukti sah. Ia lalu berbalik, memberi isyarat pada Karanka dengan gelengan kepala dan senyuman. Dengan tatapan serius, bangsawan itu tak terima jika orang lemah lolos sementara yang pantas gagal. Ia kemudian menyambar tombaknya, menendangnya tinggi ke udara dengan tatapan menantang. Ia bertanya, bagaimana jika peraih peringkat 10 justru memiliki 14 emblem atau lebih? Karanka tersenyum, mengatakan ia juga memikirkan hal yang sama dengan bangsawan itu. Keduanya lalu bergegas pergi. P berkata, ia harus mengumpulkan lebih banyak emblem untuk bisa lulus. Namun, seorang pengawas mendekatinya dan menyatakan bahwa ia telah didiskualifikasi dari ujian. Saat Loisis dibawa pergi, bangsawan itu menatapnya dengan tajam. Ia berpikir ini belum berakhir, sementara yang lain berbisik jika Loisis mengalahkan Pean, ia pasti lulus. Salah satu dari mereka tampak kesal. Dengan seringai licik, pemimpinnya berpikir tak aneh jika seorang kandidat hilang. Saat itu, Brian mendorong Sedith untuk bertindak, berharap Loisis bukanlah orang yang lemah. Di saat yang sama, aura aneh yang dipancarkan Loisis membuat semua orang penasaran akan identitasnya. Pengawas berkata, bela dirinya kuat, tapi sendirian. Itu takkan bisa menandingi kekuatan sihir. Di depan akademi, Loisis Carroll bermimpi untuk bisa menggabungkan sihir dengan seni bela dirinya. Malam tiba, ia menyadari bajunya sobek dan cemas akan apa yang harus dikatakan pada ibunya. Jika ia jujur, ibunya pasti khawatir. Tiba-tiba, sesosok pria berkerudung muncul di belakangnya, siap menyerang. Detik berikutnya, si pembunuh mengayunkan pedangnya sekuat tenaga untuk menebas Loisis. Namun Loisis menghindar dengan mudah, membuat senjata pria itu terlepas dari genggamannya. Dengan mata terbelalak, si pembunuh kaget dan bertanya bagaimana Loisis menyadari kehadirannya. Loisis Carroll menjelaskan bahwa hawa nafsu membunuh adalah sesuatu yang tak bisa disembunyikan. Tak lama, dua pria lain muncul, pemimpin mereka mengejek ketenangan Loisis saat dikepung pembunuh. Ia sadar mereka sangat terampil. Ia harus bertarung dengan seluruh kemampuannya. Matanya menangkap sosok keempat di atas pohon, merasakan dialah yang paling berbahaya dari semuanya. Salah satu pembunuh memanfaatkan celah dan melancarkan tendangan berputar yang dahsyat. Pria itu berteriak, jika ia lengah, kepalanya akan hancur. Menghadapi maut, mata Loisis berkilat biru tajam. Dengan kecepatan kilat, ia tak hanya menghindar, tapi juga menangkap senjata si pembunuh di udara. Ia lantas mengalirkan energinya ke bilah senjata itu, bersiap melancarkan serangan balik yang presisi. Dengan satu gerakan cepat, Loisis memakai senjata itu untuk menghantam pria tadi hingga tersungkur. Sesaat kemudian, ia mengelak dari tendangan pembunuh lain yang mencoba menyergapnya. Tanpa jeda, Loisis melempar senjata itu, membuatnya berputar, menebas ke arah musuh lain di hutan. Melihat itu, sang pemimpin mengonfirmasi bahwa informasi intelijen tentang kemampuan Loisis benar. Loisis bingung, bertanya-tanya informasi macam apa yang mereka miliki tentang dirinya. Pemimpin itu mengakui kemampuan bertarungnya setara murid akademi,
namun menantangnya melawan sihir. Ketiga pembunuh itu menembakkan panah sihir. Loisis terkejut, namun berhasil menahannya dengan tangan kosong. Ia mengenali panah angin itu dan kesal karena harus menghadapinya di dalam hutan. Dalam situasi terdesak, Loisis memutuskan menggunakan teknik pernapasannya untuk membalikkan keadaan. Dengan itu, ia mengerahkan ki dalam tubuhnya, meledakkan kekuatan fisik dan membuka potensi tersembunyinya. Matanya menyala dengan energi biru saat kekuatan dan kecepatannya meningkat secara eksplosif. Sang pemimpin menyeringai, menyebut perlawanannya sia-sia saat rentetan panah sihir kembali dilepaskan. Namun, Loisis dengan lincah menghindari hujan panah yang mematikan itu, salah seorang pembunuh terkejut, tak percaya bocah itu menghilang begitu saja. Tiba-tiba, Loisis muncul di udara, menghancurkan busur dengan tendangan keras. Sang pemimpin kelompok tersentak, tak percaya akan kecepatan serangan baliknya. Sebuah tendangan telak mendarat di kepala pemimpin, membuatnya meraung kesakitan. Meski panah terus berdatangan, ia mendarat dan kembali menghadapi mereka. Dengan murka, sang pemimpin memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan Loisis. Seketika, seorang anggota melompat, melancarkan tendangan maut ke arah bocah itu. Namun Loisis menangkisnya, menciptakan gelombang kejut dari benturan keras itu. Kekuatan itu mendorongnya mundur. Loisis terkejut akan tenaga pembunuh itu. Ia terseret mundur, menyadari pria di hadapannya bukan lawan sembarangan. Dengan wajah serius, Loisis bersiap, tahu bahwa lawannya sangatlah kuat. Pembunuh misterius itu mendarat, menatap Loisis dengan tatapan superior. Mereka mengepungnya, panah sihir siap dilepaskan dari segala arah. Terjebak, ia terpaksa bertahan. Beberapa panah sihir menghantamnya bersamaan, menunjukkan betapa sulitnya situasi ini. Di bawah gempuran tanpa henti, Loisis akhirnya tersungkur ke tanah. Mengira ia telah kalah, seorang pria berkapak mendekat, merasa lelah telah menembakinya. Ia curiga, bocah ini bukan rakyat biasa, karena perlawanannya sangat merepotkan. Tiba-tiba, mata Loisis bersinar biru, menatap tajam ke arah pembunuh itu. Dengan tangan kosong, ia menahan bilah kapak yang mengarah padanya. Sang pembunuh menjerit kesakitan, cengkeraman Loisis di kapak itu luar biasa kuat. Loisis memanfaatkan momentum itu untuk menusukkan bilah kapak ke leher lawannya. Ia lalu berputar, melemparkan mayat itu ke arah pembunuh lain, menjatuhkan mereka. Pembunuh misterius itu terkejut, curiga jika bocah itu hanya berpura-pura lemah. Loisis bangkit. Melihat itu, si pembunuh misterius justru bertepuk tangan memuji keahliannya. Loisis bertanya apa dia tak peduli. Pria itu menjawab, ia tak peduli pada nasib sampah. Dengan amarah memuncak, Loisis melemparkan kapak itu ke arah pria bertopeng. Tapi pria itu gesit. Ia bergerak cepat menciptakan bayangan untuk mengecoh Loisis. Ia menyiapkan serangan energi ungu, berkata ingin menjadikan Loisis muridnya jika bukan karena perintah. Detik berikutnya, pukulan kuatnya menghantam bahu Loisis, menciptakan kawah besar di tanah hutan. Loisis terlempar, menjerit kesakitan dengan darah mengucur dari lukanya. Pembunuh itu muncul di udara, siap memberikan pukulan terakhir pada Loisis. Dia berkata, kemampuan Loisis memang hebat, tapi tak ada apa-apanya di hadapannya. Dengan mata bersinar, ia berteriak bahwa level kekuatan Loisis jauh di bawahnya. Serangannya menghantam tanah, menciptakan ledakan raksasa yang meluluh lantakkan segalanya. Dengan teriakan, pria itu turun diselimuti energi gelap yang dahsyat. Energi gelap itu melesat untuk menghabisi Loisis selamanya, debu tebal menutupi area itu. Pembunuh itu menatap kawah, terkejut dengan apa yang dilihatnya di tengah asap. Ternyata Loisis masih hidup, tubuhnya bersinar, membuat pria itu tak percaya. Bocah itu bangkit, berteriak bahwa ia menolak untuk mati di tempat ini. Pembunuh itu mengejek, berkata semuanya sudah terlambat. Bahkan Dewi tak bisa menyelamatkannya, sembari menyiapkan serangan terkuat. Di ambang kematian, Loisis berteriak, mengerahkan tekniknya, palu surgawi. Serangan ungu itu turun dengan kekuatan penuh untuk menghancurkannya. Dengan amarah yang meluap, ia berteriak, "Aku tidak akan mati di sini lagi." Seketika ia teringat tujuannya, menguasai sihir demi melindungi keluarga tercintanya. Matanya menyala merah, bertekad mengubah takdirnya dengan segala cara. Aura merah meledak darinya. Dia berteriak, "Aku harus bertahan." Energi merahnya beradu dengan palu ungu, menciptakan ledakan dahsyat. Sang pembunuh terperangah tak menyangka perlawanan bocah itu. Sesaat kemudian, kilatan emas dahsyat meluluh lantakkan hutan dengan kekuatan luar biasa. Pilar api membumbung ke angkasa menerangi malam. Tergeletak di tanah, Loisis terbatuk hebat. Mengerahkan seluruh tenaganya, sang pembunuh merasa aneh, palunya masih berasap. Setelah benturan itu,
Untuk pertama kalinya ia merasa melawan musuh yang sepadan. Akhirnya pria itu sadar, alasan dia begitu menginginkan bocah bernama Loisis. Ia mengangkat palu, berteriak monster itu harus musnah. Tiba-tiba, sebuah suara menggema, "Cukup!" Gelombang energi hijau menghantam si pembunuh. Kekuatan dahsyat itu memutarnya dan melemparnya jauh. Sesaat kemudian, energi itu menjelma menjadi naga-naga hijau yang melesat di hutan. Pembunuh itu gemetar. Sihir naga macam apa yang begitu dahsyat ini? Di udara, seekor naga energi hijau raksasa terbentuk dengan kekuatan yang mencekam. Sinar cahaya menghantam si pembunuh, membuatnya menjerit kesakitan. Di tanah, Loisis bingung melihat serangan itu. Sesaat kemudian, kepala sekolah Aronian muncul melayang di udara dengan aura perkasa. Dengan mata memutih, Loisis bertanya-tanya, kenapa kepala sekolah akademi ada di sini? Sambil tersenyum, Aronian menyuruhnya minum ramuan sihir untuk menahan amarahnya. Loisis segera menenggak ramuan itu. Sementara sang pembunuh terhempas ke tanah oleh kekuatan kepala sekolah. Dengan tatapan tajam, Aronian bertanya, "Siapa yang menyuruhmu menyerang peserta ujian?" Pria itu menyeringai, "Grandmaster, jangan lindungi monster itu." Mendengar itu, tatapan kepala sekolah berubah menjadi sangat dingin dan mengerikan. Namun si pembunuh malah tersenyum sinis. Ini baru permulaan dari rencana besar. Seketika, tubuh pria itu meledak, hancur berkeping-keping ke segala arah. Aronian curiga ini bom bunuh diri dari guild pembunuh. Sementara itu, Loisis takjub dengan efek ramuan tingkat tinggi. Begitu kuatnya, tulang-tulangnya yang patah pulih seketika dan membuatnya bisa berdiri. Loisis menatap Aronian dengan serius. "Anda tidak mungkin hanya kebetulan lewat, kan?" Ia bertanya kenapa kepala sekolah selalu muncul di saat genting untuk menolongnya. Aronian menjawab, "Kita bicarakan itu di rumahku," membuat bocah itu terperangah. Tiba-tiba, Loisis panik. Ia teringat ibunya pasti cemas karena dia terlambat. Seketika, ia melesat menembus hutan, meninggalkan kepala sekolah begitu saja. Melihat Loisis pergi, Aronian memanggil makhluk bayang dan memerintahkannya membersihkan sisa pertempuran. Makhluk itu membungkuk patuh, lalu mulai membersihkan kawah dan sisa-sisa si pembunuh. Adegan beralih ke kota Mantia. Dua pria tampak mengancam Lucella di depan panti asuhan. Mereka menuduhnya mencuri uang pajak. Lucella membantah, berkata hanya menunggu anak-anak. "Pembohong!" bentak pria itu, mencengkeram tangannya. "Kau butuh diberi pelajaran." Tiba-tiba, sebuah tendangan menghantam wajah pria itu. Loisis datang dengan tendangan terbang, melempar preman itu jauh. Lucilla terperangah melihat Loisis ada di sana. Pria itu jatuh tersungkur, kalah telak. Temannya gemetar ketakutan, menutup mulutnya melihat kejadian itu. Loisis segera berlari ke ibunya. Dengan cemas bertanya, "Ibu tidak apa-apa?" Namun Lucella menangkup wajahnya, melihat pakaiannya yang sobek dan berdarah. Loisis mencoba menenangkannya, beralasan hanya tersangkut pohon saat ujian akademi. Tiba-tiba, preman yang lain bangkit dan menuduhnya menentang tuan tanah setempat. Ancaman itu membuat Lucella takut. Tiba-tiba, Aronian turun dari langit. Sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Dia mendarat di sisi Loisis, lalu memperkenalkan diri sebagai kepala sekolah Akademi Kana. Mereka gemetar ngeri, sadar kalau yang melayang di udara itu adalah seorang Grandmaster. Dengan tatapan tajam, kepala sekolah menyuruh mereka pergi dan menyampaikan pesannya pada tuan mereka. Diliputi rasa takut, mereka membungkuk hormat, berjanji akan melaporkan segalanya pada Grandmaster. Aronian lalu berpaling pada Lucilla, membahas hal penting yang menyangkut anak itu. Mereka bertiga pun masuk, dan sang kepala sekolah dipersilakan duduk di dekat perapian yang hangat. Perhatian Aronian tertuju pada batu giling, bertanya-tanya apa ini yang disebut para bangsawan. Setelah diamati lebih dekat, ia sadar mekanisme batu itu terhubung ke seluruh penjuru rumah. Tiba-tiba, Loisis mengutak-atik panel dinding, yang ternyata adalah bagian dari mekanisme tersebut. Lucilla menjelaskan bahwa Loisis menciptakan semua itu untuk meringankan beban hidup mereka. Ia cemas Loisis membuat masalah. Namun Aronian justru memuji hasil ujiannya yang luar biasa. Kepala sekolah bergumam, bakat seperti ini hanya pernah ia baca dalam kitab suci Gaia. Terlintas di benaknya kisah saat manusia dijajah monster, dan seorang jenius bangkit melawan sang dewi. Anak itu menciptakan seni bela diri Arcana dan bertempur sengit bersama rekan-rekannya. Mereka pun memenangkan perang, dan hari itu dikenal sebagai hari pembebasan dalam kalender baru. Dalam kitab Gaia, nama pahlawan itu begitu agung. Lucilla bahkan menyebutnya sang penyelamat. Namun Loisis menyela. Dalam legenda yang beredar, pahlawan seperti itu tidak pernah ada. Aronian lantas menjelaskan, dalam legenda, sang pahlawan digambarkan sangat berbeda dari wujud aslinya.
Lalu ia mengungkap sebuah fakta mengejutkan. Pahlawan itu berambut dan bermata hitam. Sontak mereka terperanjat. Dengan wajah serius, ia berkata bahwa ini rahasia besar yang hanya diketahui kaum elit manusia. Ia melanjutkan, sang pahlawan memang menyelamatkan dunia, namun kegilaan mulai tumbuh di hatinya. Akibatnya, ia tak dapat lagi membedakan kawan dari lawan dan akhirnya menyerang semua orang. Karena itulah, eksistensinya dihapus dari sejarah, agar tak seorang pun tahu kebenaran kelam itu. Aronian menyimpulkan, kegilaan itu bagaikan kutukan yang perlahan-lahan menggerogoti jiwanya. Loisis menatap tangannya, mungkinkah kegilaan itu sama seperti saat ia mengamuk dalam pertarungan? Aronian menjelaskan, itulah sebabnya setiap negara akan melenyapkan siapapun dengan rambut dan mata hitam. Lalu ia menyentuh kepala Loisis. Apa kau pikir bisa menipu dunia dengan cat rambut ini? Lucilla panik dan mengaku, ialah yang menyuruhnya mewarnai rambut, karena takut hal buruk akan terjadi. Namun Loisis menenangkannya, meyakinkan bahwa semua baik-baik saja dan tak perlu ada yang dicemaskan. Ia lalu menjelaskan, jika kepala sekolah memang berniat untuk menghabisinya, ia pasti sudah melakukannya. Sambil tersenyum, Aronian memuji Loisis yang berhasil menaklukkan kegilaan itu. Pernyataan tersebut tentu saja membuat keduanya sangat terkejut. Wanita itu bertanya, apa maksudnya pahlawan baru? Aronian mengambil apel dan berkata dunia ini hanya tampak damai. Namun, jauh di bawah permukaannya, kegelapan selalu mengintai, dan pertarungan Loisis hari ini menyadarkannya akan sesuatu yang penting. Sambil memegang buah, ia berkata, legenda itu omong kosong. Dunia butuh pelindung sejati yang baru. Karena itu, ia ingin membimbing Loisis demi masa depan umat manusia. Tiba-tiba, ia melempar apel itu dengan keras. Dengan sigap, Loisis menangkap apel itu di udara, balas menatap Aronian dengan ekspresi yang sangat serius. Aronian mengungkap bahwa berkat usahanya sendiri, Loisis telah berhasil lulus ujian masuk. Sang kepala sekolah lantas mengulurkan tangan, menawarinya bimbingan pribadi di Akademi Kandria. Loisis tersenyum, bertanya apakah ia bertaruh padanya, dan bagaimana jika suatu saat nanti ia lepas kendali. Seketika itu, mata Aronian bersinar dengan cahaya ungu pekat, menunjukkan betapa seriusnya ia. Tiba-tiba, kepala sekolah menangkap apel yang dilempar balik Loisis, membuat anak itu terkesiap. Dengan tatapan dingin, ia memperingatkan, jika hari itu tiba, ia sendiri yang akan mengakhiri hidupnya. Keesokan harinya, seorang teman di panti asuhan tampak kaget mendengar undangan tersebut. Namun bukan hanya itu masalahnya, Loisis menggaruk kepala, cemas memikirkan biaya sekolah dan seragam. Ia merenungi hubungannya dengan sang pahlawan dan kegelapan yang tersembunyi di dalam dirinya. Terngiang ucapan Aronian soal rahasia rambutnya, serta janji yang membuatnya ragu untuk percaya sepenuhnya. Loisi teringat pertanyaan tentang ibunya, saat kepala sekolah berkata bahwa ia akan menjadi beban. Mengingat hal itu, amarah Loisi meledak, ia berteriak pada Aronian bahwa ibunya bukanlah sebuah beban. Kepala sekolah mengungkap kebenaran pahit, keluarganya akan terancam jika identitasnya terkuak. Aronian pun pergi, berpesan agar ia menjadi lebih kuat, karena pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Loisi menatap akademi, bertekad jadi lebih kuat. Tiba-tiba, anak-anak panti berlari riang ke arahnya, meneriakkan namanya. Dengan senyuman hangat, seorang gadis kecil bernama Lana melompat ke pelukannya. Dengan mata berkaca-kaca, ia bertanya apakah Loisi akan pulang. Loisi menenangkannya, berjanji akan kembali saat liburan, karena disinilah rumah sejatinya berada. Keduanya lalu mengikat janji kelingking, sebuah sumpah kecil agar sang gadis tak lagi bersedih. Tiba-tiba, seorang anak mengabarkan bahwa pelayan bangsawan tengah mencarinya di panti asuhan. Tak lama, seorang pria berpakaian mewah menghampirinya, memastikan apakah dialah yang bernama Loisi. Ia memperkenalkan diri sebagai pelayan keluarga Oranka, lalu menyerahkan undangan dari Tuan Muda Karanka. Loisi membaca surat itu, Karanka ingin mempererat persahabatan mereka sebelum sekolah dimulai. Ia pun menerima undangan itu, dan sang pelayan mengantarnya ke sebuah kereta kuda yang megah. Kereta itu melintasi kota Harjan yang makmur, di jantung Kekaisaran Kandria. Ternyata keluarga Oranka begitu berpengaruh hingga kota ini makmur. Kini, ia berdiri di depan mansion raksasa mereka. Loisi terpana. Tak pernah ia melihat bangunan semegah ini. Tiba-tiba, Karanka berlari menyambutnya dengan senyum ceria. Karanka memeluknya erat, menggodanya soal keributan besar yang ia buat saat ujian akhir. Loisi berkata ia lulus berkat mereka dan akan melupakan taruhan itu, tapi Karanka menolaknya. Sang tuan muda berkata mereka tak sempat bertarung, jadi ia ingin Loisi jadi lawannya sebelum kelas dimulai. Loisi Carol tersenyum,
sadar bahwa Karanka ingin tumbuh dan belajar sihir bersama-sama. Tiba-tiba, sebuah suara dingin memecah suasana, mempertanyakan keributan yang terjadi. Itu adalah ibu Karanka, tatapannya penuh jijik saat bertanya siapa Loisi. Karanka mencoba memperkenalkannya sebagai teman. Namun, wanita itu sama sekali tak suka mendengarnya. "Diam!" Bentakannya memotong ucapan mereka. Tatapan marahnya memancarkan aura dominan. Ia mencela persahabatan mereka, bertanya sejak kapan rumahnya jadi tempat untuk orang rendahan. "Dia tak layak jadi temanmu." Sang nyonya lalu memerintah Karanka untuk berlatih sesuai perintah ayahnya agar menjadi penyihir agung. Kemudian ia mendekati Loisi Carol. Dengan dagu terangkat, ia menatapnya penuh ancaman. "Apa maumu mendekati anakku? Uang? Atau kekuasaan?" Nyonya Oranka lalu menawarkan sebuah cincin emas. Berkata, ia bisa hidup mewah seumur hidup jika ia pergi. Tanpa menunggu jawaban, wanita itu melempar cincin itu ke lantai di hadapan Loisi. Dengan tatapan menghina, ia menyuruh Loisi memungutnya dan enyah dari rumahnya selamanya. Amarah Karanka meledak. "Ibu, apa yang kau lakukan?" bentaknya. Karanka segera meminta maaf. Namun Loisi justru berlutut, berkata ia berteman karena melihat potensi sejati Karanka. Ia memungut cincin itu, lalu bertanya, apakah kata-kata tuan muda Karanka begitu tak berharga? Hati Karanka tersentuh, ia menatap sahabatnya itu dengan penuh kekhawatiran. Melihat penolakan itu, sang nyonya murka dan langsung memanggil para pengawalnya. "Usir rakyat jelata ini dari rumahku, sekarang." Perintahnya menggema dengan penuh amarah. Karanka pasang badan, mencoba menghentikan mereka. "Dia lebih berbakat dariku. Dia bahkan mengalahkan Pei." Sang nyonya hanya mencibir, baginya rakyat jelata takkan pernah bisa melampaui kaum bangsawan. Tapi Loisi menegaskan, "Bersamaku, Tuan Muda Karanka bisa menjadi jauh lebih kuat di masa depan." Wanita itu hilang kendali. Beraninya rakyat jelata sepertimu menghina keluarga Oranka. Tanpa ampun, para penjaga mencengkeram mereka dan menyeret paksa keduanya keluar dari mansion. Namun mendadak, sesosok pria dengan aura mencekam muncul di ambang pintu, menyita perhatian semua orang. Pria itu menggema ucapan Loisis tentang bagaimana Karanka akan menjadi jauh lebih kuat. Sontak, ketiganya menoleh, terperangah oleh kemunculan pria itu yang tiba-tiba. Para penjaga langsung membungkuk hormat, menyapanya dengan panggilan Tuan, penuh ketakziman. Ibu Karanka tampak cemas, memanggilnya William dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Berlutut, dia memperingatkan, jika Karanka terus seperti ini, dia takkan pernah bisa mengejar ketertinggalannya. Pria itu melenggang melewatinya, tak peduli. Di hadapan figur yang mengintimidasi itu, Karanka membungkuk, "Ayah," ucapnya penuh hormat. Loisis pun memperkenalkan diri, sambil merasakan aura dahsyat dari Grandmaster Oranka. William bertanya, "Apa ucapan anak ini benar?" Dan Karanka mengiyakan, mengakui kemampuan Loisis melebihinya. Dengan aura seekor harimau, ia menantang Loisis untuk membuktikan nilainya dan menunjukkan kekuatan sejatinya. Niat membunuh yang pekat membuat Loisis terperanjat. Seketika, makhluk energi merah raksasa menerjangnya dengan kekuatan penuh. Serangan itu telak menghantamnya. Dia berteriak, tak bisa bernapas akibat tekanan dahsyat yang menghimpit tubuhnya. Di tengah rasa sakit yang menyiksa, ia sadar pria di hadapannya ini adalah sosok yang luar biasa kuat dan berbahaya. Mata William berkilat energi merah, memancarkan seluruh kekuatannya yang mengerikan. Loisis kini sadar, pria itu tidak main-main dan benar-benar berniat untuk menghabisinya. Dengan tatapan dingin mematikan, sang Grandmaster bersiap melenyapkan bocah itu saat itu juga. Menghadapi maut, mata Loisis berkilat biru tajam saat dia bersiap. Dia merasakan kekuatan tekad yang luar biasa menekan. Rasanya seakan jiwanya ditarik paksa dari raga. Namun, dia menguatkan diri, bersiap menahan serangan Grandmaster dengan segenap kekuatannya. Lalu ia menyatakan, pengalamannya berburu monster, membuatnya kebal terhadap tekanan semacam ini. Seketika, Loisis melepaskan seluruh energinya dalam ledakan api keemasan yang dahsyat. Aura emasnya seketika menyelimuti seluruh ruangan, membuat kedua bangsawan yang menyaksikannya terpana. William Oranka pun terhenyak, karena dia sama sekali tak menduga reaksi seperti ini dari seorang bocah. Sesaat kemudian, aura seekor naga api bermanifestasi di belakang punggung Loisis. Mata Loisis memerah, penuh tekad membara, dan aura naga itu pun melesat siap beradu dengan aura harimau milik William. Benturan kedua aura itu memicu ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh mansion. "Loisis!" teriak Karanka panik. Ia begitu cemas dengan situasi ini, sementara debu tebal menyelimuti segalanya. Setelah ledakan energi mereda, Loisis terbaring di tanah,
berhadapan langsung dengan Grandmaster yang menatapnya tajam. Karanka segera berlari menghampirinya dan bertanya cemas, "Kau tidak apa-apa setelah pertarungan itu?" William Oranka lalu bertanya pada Loisis, "Mengapa kau begitu menginginkan kekuatan?" Dengan tegas, Loisis menjawab, "Tujuan saya hanya satu, melindungi keluarga yang saya sayangi." Mendengar jawaban itu, sang Grandmaster terdiam, tampak merenungkan ucapan sang bocah. Ia lalu berpaling pada Karanka, "Tekadmu lemah, belajarlah darinya." Ibu Karanka terkejut, "William, apa maksudmu?" William menatapnya dengan dingin dan bertanya, "Apa kau punya keberatan dengan keputusanku?" Wanita itu gemetar ketakutan, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun pada suaminya. Setelah itu, William mengajak Loisis ke lapangan latihan untuk sebuah pertarungan. Setibanya di sana, Karanka meminta maaf atas sikap ayahnya. Loisis menjawab tak apa-apa, tapi berkomentar ayahnya sedikit ekstrem. Karanka lalu menjelaskan, ayahnya hanya peduli pada pencapaian, dan Loisis pasti akan jadi putra yang lebih baik darinya. Sambil tersenyum, Loisis berkata Grandmaster hanya menguji kemampuannya karena Karanka. Ia menatap langit, merenungi kata cinta, sesuatu yang tak pernah ia rasakan dalam hidupnya. Ia teringat masa kecilnya, saat ia hampir tak pernah diizinkan keluar dari rumah. Hidupnya hanya berisi makan, tidur, dan latihan tanpa henti. Keinginan terbesar ayahnya adalah agar dia menjadi sage sehebat kakeknya. Karena itu, ia terus mengayunkan pedangnya, tanpa pernah mengerti untuk apa ia berjuang. Jauh di lubuk hatinya, ia hanya mendambakan pengakuan dan pujian dari ayahnya atas usahanya. Rumahnya terasa bagai penjara, di mana ia butuh izin untuk bernapas. Pujian orang dewasa, status, dan bakatnya hanyalah belenggu yang berat. Semakin erat rantai itu mencekiknya, semakin membara pula hasratnya akan dunia luar. Ia mendambakan kebebasan, bersenandung laksana pujangga, atau melesat bebas menembus angkasa. Impian tertingginya adalah menjelajahi benua tanpa batas. Tapi di dunia yang memuja kekuatan, ia sadar dirinya masih tak berdaya. Loisis menyimak setiap keluh kesah temannya dengan tatapan yang tajam dan penuh fokus. Karanka mengaku kalau tujuannya bukanlah untuk menjadi yang terkuat. Namun, menempa pedangnya adalah satu-satunya jalan untuk memutus belenggu dan meraih kebebasan yang selalu ia dambakan. Karena ayahnya adalah lulusan akademi, ia bertekad mengikuti jejaknya demi meraih kekuatan. Dengan cara itulah, ia berharap bisa mendapat restu untuk menjalani hidup sesuai impiannya. Sambil tersenyum, sang bangsawan muda mengaku sangat mengandalkan bantuan Loisis dalam perjalanannya. Loisis menyeringai, menerima tantangan itu, dan langsung memasang kuda-kuda. Duel sengit mereka pun dimulai. Sementara itu, William Oranka mengamati dari kejauhan. Tak lama, seorang bawahan mendekat dan sang Grandmaster menanyakan hasil investigasinya. Sang pelayan melaporkan bahwa Loisis menggunakan gaya bertarung aneh sepanjang ujian berlangsung. Bocah itu tak hanya memecahkan rekor, tetapi juga sukses menumbangkan seorang penyihir yang hebat. Terlebih lagi, kepala sekolah Aronian melindunginya dari sergapan Guild Pembunuh Malam sebelum insiden. William pun menyimpulkan, bocah itu memang pembawa masalah. Sang pelayan lantas bertanya mengapa ia mengizinkan putranya bergaul dengannya. William menjawab, bahaya adalah tempaan terbaik untuk bertumbuh dan melampaui batas kemampuan diri. Selagi mereka berbincang, duel antara kedua pemuda itu semakin memanas dan terlihat sangat seimbang. Sang Grandmaster bergumam, Loisis mungkin memang bisa menempa putranya. Di arena, Karanka mengerahkan jurus angin untuk serangan terkuatnya. Sambil tersenyum, Loisis menyambut serangan itu dan menantang Karanka untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. William tersenyum tipis, berpikir bahwa insting putranya dalam menilai orang ternyata jauh lebih tajam darinya. Karanka pun melepaskan jurus bela diri arkananya, melesatkan serangan angin dengan kekuatan penuh. Menghadapi serangan dahsyat itu, mata Loisis Carol berkilat biru tajam saat ia bersiap siaga. Seketika Karanka terperangah. Tinju terkuatnya berhasil dihentikan dengan begitu mudah. Loisis menahan pukulan itu dengan lengannya, membuat serangan Karanka seolah membeku di udara. Ia lalu menjelaskan bahwa kekuatan serangannya bagus, namun alurnya terlalu lurus dan mudah ditebak. Karanka tersenyum, kini ia paham mengapa lawan sekuat P pun bisa kalah. Loisis yang melihatnya terdiam lantas bertanya, "Ada apa di wajahku?" Karanka balik bertanya, apakah Loisis merasakan kejanggalan dalam gaya bertarungnya. Dengan bingung Karanka menjawab, itu adalah jurus rahasia keluarga Oranka yang diwariskan turun-temurun. Dengan tatapan serius, Loisis berkata, "Bukan itu maksudku. Sesungguhnya, ada jalan yang lain." Karanka terhenyak. Ia tak pernah berpikir ada cara lain di luar ajaran ayah dan kakeknya.
Loisis Carroll lantas mengambil sebilah pedang dari rak senjata, bersiap menunjukkan jalan yang ia maksud. Sambil tersenyum, ia menggoda Karanka untuk mengejutkan ayahnya. Dari jauh, Grandmaster William terus mengamati latihan mereka. Ia tampak begitu penasaran, metode apa yang sebenarnya diajarkan Loisis kepada putranya. Keduanya lalu melesat, memulai sesi latihan baru, dengan belati di genggaman masing-masing. Loisis menjelaskan, dalam sebuah pertarungan, kecepatan adalah senjata pamungkas yang sesungguhnya. Kecepatan bukan hanya soal gerakan, tapi juga refleks dan pengambilan keputusan dalam sekejap mata. Loisis Carroll juga memuji kecepatan alami Karanka yang luar biasa dan harus dimaksimalkan. Kecepatan itu, jelasnya, sangat cocok dengan sihir angin, namun jadi kelemahan untuk gerakan menusuk. Ia menduga, kesulitan inilah yang mungkin membuat ayahnya tertahan di level Grandmaster. Karena itu, Loisis memperingatkan Karanka bahwa ia harus beralih ke gaya bertarung yang baru. Sambil menyodorkan dua bilah belati, Loisis bertanya, "Apakah kau siap untuk perubahan ini?" Karanka menyeringai, "Jangan samakan aku dengan bangsawan lain. Aku rela melakukan apapun demi kebebasan." Loisis memuji tekadnya, lalu berkata bahwa kuncinya adalah bergerak maju dan mundur di saat yang tepat. Dengan tatapan mantap, keduanya bertekad menunjukkan kekuatan dan kegigihan mereka kepada William. Keduanya pun melesat ke udara, melancarkan serangan gabungan terkuat mereka ke arah sang Grandmaster. Karanka melepaskan elemen anginnya, memerintahkan serangan yang lebih cepat dan dahsyat. Keduanya melesat turun dengan kekuatan penuh, bagaikan komet hijau yang menghujam sang Grandmaster. Melihat itu, pelayan terperanjat memanggil tuannya. Namun William menenangkannya dengan satu isyarat. Seketika, Karanka melesat di depan ayahnya, memamerkan teknik belati barunya yang menakjubkan. Tak lama berselang, Loisis ikut melintas di hadapan sang Grandmaster dengan belati terhunus. Ia menjelaskan, belati adalah senjata tercepat dan paling mematikan dalam sebuah pertarungan. Dengan tatapan tajam, Loisis menegaskan mereka harus memaksimalkan setiap keunggulan dari belati itu. Ia pun memakai langkah kupu-kupu untuk mengelabui lawan. William terkesima mengamati teknik itu dengan cermat. Gerakannya lincah bak kupu-kupu, menyerang sang Grandmaster dari berbagai sudut. Di saat yang sama, Karanka memakai elemen angin, menciptakan bayangan untuk menguasai arena. Dari udara, keduanya melancarkan serangan gabungan. Skill mereka menyatu demi memukau sang Grandmaster. Karanka merasa ringan, tubuh dan belatinya menjadi satu. Sensasi baru ini membuatnya terasa seperti elang yang bebas melayang di angkasa. Ia menikmati perpaduan teknik bertarungnya dengan kekuatan angin dahsyat yang ia kendalikan. Aura hijau menyelimuti bilah belatinya. William Oranka mengamati dengan serius, sangat terkesan. Matanya melebar, benar-benar tak terduga. Melihat kemajuan pesatnya, Karanka berteriak lantang bahwa inilah jalan bela diri sejatinya. Namun, William Oranka justru tampak sama sekali tidak terkesan dengan pertunjukan itu. Tiba-tiba, energi merah meledak darinya, menghempaskan kedua pemuda itu dengan kekuatan dahsyat. Sang Grandmaster menyebut mereka bodoh karena telah meninggalkan dasar-dasar ilmu mereka. Meski terhempas, keduanya langsung bangkit, siap melancarkan serangan balasan. Loisis berteriak agar Karanka lebih cepat lagi. Karanka pun seketika menyetujuinya. Karanka memakai sihir anginnya untuk melesat, dengan Loisis di belakangnya. Mereka menyilang, menciptakan serangan energi X yang kuat. Menghadang serangan dahsyat itu, sang Grandmaster menatap mereka dengan wajah serius. Terbalut aura hijau, mereka menyerang tanpa henti. Seketika, mata William Oranka berkilat merah. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dengan tangan energi merahnya, ia bertanya, "Hanya inikah kemampuan kalian?" Tangan energi itu menyambar Karanka di udara. Namun, ia lebih cepat dan menghindar di detik terakhir. Melihat serangannya gagal, William menatap tajam, dipenuhi amarah karena serangannya meleset. Ia menatap rendah bocah itu, menyebutnya pengecut karena berani menghindari serangannya. Loisis menjelaskan, mundur bukan berarti lemah. Karanka paham, dan bersiap untuk serangan selanjutnya. Seketika, kaki Karanka bersinar dengan energi angin. Ia bersiap untuk melesat maju sekali lagi. Gerakan mundurnya menjadi awalan serangan balik. Karanka melesat terbang menuju ayahnya. Karanka mengerahkan elemen anginnya, menciptakan tornado dahsyat untuk menyerang sang Grandmaster. Sesaat kemudian Loisis bergabung, mereka berlari berdampingan di tengah arena. Di hadapan serangan gabungan itu, William Oranka terkejut dengan taktik mereka berdua. Dengan pekikan perang, duet itu melompat, melancarkan serangan pamungkas pada sang Grandmaster. Usai pertarungan, Loisis membahas teknik baseball change-up, membuat Karanka bingung.
Mata Loisis bersinar, siap untuk mendemonstrasikannya. Sambil berteriak, ia melompat dan menyerang rambut temannya agar Karanka memahami konsepnya. Karanka bereaksi dengan sigap dan berhasil menangkis serangan itu dengan senjatanya sendiri. Bila senjata mereka saling beradu, latihan sengit di antara keduanya pun terus berlanjut. Ia lalu menjelaskan, teknik ini berfungsi untuk mengelabui lawan dengan perubahan kecepatan. Dengan begitu, bahkan gerakan santai pun bisa jadi tipuan. Jika musuh terlambat sepersekian detik, habislah mereka oleh kecepatan dan kekuatan belati. Namun William Oranka bergerak lincah, dengan mudahnya menghindari setiap serangan mereka. Karanka melesat maju, mengayunkan belatinya dengan segenap kekuatan langsung ke arah ayahnya. Namun, sang Grandmaster hanya mendengus. Serangan lambat, gumamnya. Dengan tatapan dingin, ia menganalisa gerakan putranya dengan mudah. Karanka memanfaatkan momentum, melompat ke atas ayahnya untuk memulai serangan gabungan dari udara. Karanka kini bersiap untuk fase kedua, sesuai rencana yang ia susun bersama Loisis. Keduanya menyeringai penuh percaya diri. Serangan mereka yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Dengan pekikan tempur, mereka menyerbu sang Grandmaster dari dua sisi secara serempak. Menghadapi gempuran itu, pria itu hanya berkata, "Cukup," dan memutuskan untuk mengakhiri latihan. Keduanya tertegun, berhenti di tengah gerakan. Perintah mendadak Grandmaster begitu mutlak saat ia berdiri dengan tangan di belakang. William menatap putranya dengan pandangan yang tajam dan serius. Napas Karanka terengah, namun tatapannya penuh tekad untuk membuktikan kekuatan barunya. Sang Grandmaster memperingatkan agar ia tak mencoreng nama besar keluarga Aranka. Sambil tersenyum, Karanka seolah menjawab bahwa ia akhirnya mendapatkan pengakuan dari ayahnya. William pun beranjak pergi bersama pelayannya, meninggalkan kedua bocah itu yang menatapnya dari kejauhan. William merenungkan serangan cepat dan tipuan dengan variasi kecepatan yang digunakan kedua anak itu. Dari sana ia menemukan sebuah kemungkinan baru untuk mundur sambil mempersiapkan serangan balik yang menarik. Ia terkejut, tak pernah terbayang bisa belajar hal baru dari dua bocah ingusan. Loisis berkomentar bahwa ini adalah kesempatan langka untuk melawan seorang Grandmaster. Tapi sekarang sudah usai. Karanka luar biasa gembira karena ayahnya mengakuinya untuk pertama kali dan bertekad memberi temannya sebuah hadiah. Sesaat kemudian, ia membawa Loisis ke perpustakaan keluarga Aranka. Loisis terkesima melihat lautan buku, sementara Karanka memegang sebuah kotak. Karanka memberikan hadiah itu, berterima kasih karena tanpanya, ia tidak akan menemukan jalannya secepat ini. Loisis terdiam, terkejut oleh isyarat tulus dari temannya itu. Kotak itu berisi buku, kantong uang, dan gulungan sihir yang membuat Loisis terperangah. Karanka menjelaskan, itu adalah buku sihir langka yang akan membantunya. Loisis melihat bahwa kurikulumnya terbagi atas sihir dan bela diri, dan semua orang wajib menjalani sebuah ritual. Karanka menjelaskan, ritual itu adalah untuk merasakan elemen sihir melalui patung Dewi Gaya. Ia lalu mengungkapkan bahwa keluarga bangsawan pun harus membayar 10 koin emas untuk ritual tersebut. Loisis panik mendengar harganya, tapi Karanka menenangkannya dengan berkata bahwa di akademi ritual itu gratis. Namun, Karanka menekankan bahwa biaya buku sangat mahal dan memintanya untuk menerima hadiah darinya. Ia lalu menyerahkan kotak itu dan bertanya, apakah janji di antara mereka kini telah lunas. Loisis setuju, sambil berpikir keras cara untuk menghasilkan uang selama di akademi. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul. Ia memutuskan akan memakai pengetahuan dari kehidupan sebelumnya. Dengan rencana itu, ia bertanya pada Karanka, apakah keluargamu punya koneksi dengan serikat pedagang? Loisis bersikap misterius dan menjawab itu rahasia, tapi temannya akan tahu segalanya pada waktunya. Seminggu kemudian, hari upacara penerimaan Akademi Kanri pun tiba. Mengenakan seragam baru, Loisis melangkah penuh percaya diri di halaman sekolah. Tiba-tiba, seorang gadis berambut merah muda di belakangnya mencium aroma unik yang terpancar dari Loisis. Dia bertanya-tanya apakah itu parfum mahal dan menyimpulkan orang tuanya pastilah bangsawan penting. Gadis bernama Rose itu memperkenalkan diri dan memberi selamat pada Loisis karena berhasil masuk akademi. Loisis menerima tawarannya untuk berkeliling dan memperkenalkan dirinya sebagai Loisis Carroll pada gadis itu. Rose lalu mengajaknya jalan, sambil berpikir bahwa ia belum pernah mendengar tentang keluarga Carroll sebelumnya. Saat mereka berjalan, Rose mulai menjelaskan bahwa selama 2 tahun terakhir, kondisi kesehatan Kaisar semakin menurun. Akibatnya, para bangsawan di dalam akademi mulai berkonflik satu sama lain untuk memperebutkan kekuasaan. Rose menjelaskan, berkat usaha kepala sekolah Aronian, akademi ini tampak damai di permukaan. Namun di balik layar, terjadi perebutan sumber daya yang sengit di antara para siswa.
Ia memperingatkan, jika seorang siswa menjadi target dan kekurangan kredit, mereka bisa dikeluarkan. Sembari berkata begitu, gadis itu mendekat dengan tatapan menggoda, mencoba memancing informasi. Ia lalu bertanya, akan bergabung di faksi mana Loisis dalam pertarungan ini? Membuat Loisis terdiam. Tiba-tiba, seorang pria berambut pirang muncul entah dari mana, menyela percakapan mereka di halaman itu. Brian mengenali Loisis, si rakyat biasa pemecah rekor, dan langsung memperkenalkan diri. Rose terbelalak, tak percaya ia rakyat biasa, karena merasakan aura yang berbeda darinya. Gadis itu mendekat lagi, berbisik bahwa Loisis sedang diawasi, jadi ia harus berjuang keras. Namun setelah tahu statusnya, gadis itu kehilangan minat dan langsung pergi. Meski gadis itu menggerutu, Loisis tetap tersenyum. Brian pun menenangkannya agar tak peduli pada sikap bangsawan itu. Sambil menjabat tangannya, ia menjelaskan bahwa akademi ini adalah miniatur dari sebuah kerajaan. Tiba-tiba, Karanka muncul berlari sambil memanggil nama Loisis di depan kerumunan. Brian lantas pamit, berpesan agar Loisis menghubunginya jika butuh bantuan di akademi. Sejenak Loisis hanya menatap punggung Brian yang perlahan menjauh melintasi halaman. Tak lama, Karanka mendekat dari belakang dengan wajah yang penuh rasa penasaran. Karanka bertanya apa yang ia bicarakan dengan Brian, tapi Loisis menjawab itu hanya sapaan biasa. Karanka lalu mengungkap bahwa Brian adalah putra kanselir, walau hubungan mereka tidak dekat. Loisis merasa Brian orang baik. Tiba-tiba, Pian Mana muncul, meremehkan orang dengan kemampuan lemah seperti Brian. Miliana menyindir Karanka, jika ia sekuat Loisis, Pei pasti akan mau mengakuinya. Mendengar itu, Pei berterima kasih pada Loisis atas bantuannya selama ujian masuk. Namun, ia menegaskan kelulusannya murni karena usahanya sendiri. Dengan tinju terkepal, bangsawan itu menatap tajam dan bersumpah akan menang kali ini. Loisis tak peduli, membuat Pei berteriak jika ingin perhatian, kalahkan dia dulu dalam duel. Saat Miliana menyeret Pei untuk mendaftar, bangsawan itu berteriak bahwa Loisis akan menyesal. Setelah keributan usai, Karanka memberikan sekantong koin pada Loisis, menyebutnya sebagai bagiannya. Karanka menjelaskan uang itu adalah hasil dari mengikuti arahan Loisis di perusahaan dagang Burna. Di sana, Loisis menunjukkan nampan berisi parfum, mengungkapkan rahasianya. Karanka sempat ragu idenya akan berhasil. Akan tetapi, Loisis berhasil meyakinkannya untuk mencoba menjual produk tersebut. Benar saja, Karanka terkejut melihat harganya. Ia akan memberi sebagian untuk ibunya. Loisis pun tersenyum. Loisis lalu meminta temannya menjaga rahasia bisnis mereka. Tentu saja Karanka setuju karena ia juga diuntungkan. Di resepsionis, seorang staf memberikan kartu identitas pada Loisis dan berharap ia menjadi master. Seketika, para bangsawan lain menatapnya sinis, menyalahkan Loisis karena Sid dikeluarkan dari akademi. Karanka langsung membela, mengatakan Sid diusir karena ketahuan menyewa pembunuh bayaran untuk Loisis. Dengan tatapan sedingin es, Loisis akhirnya sadar siapa dalang di balik serangan di hutan. Karanka pun memperingatkannya bahwa Sid punya kakak bernama Jess, jadi ia harus waspada. Di kejauhan, Jess menatap mereka dengan kebencian, sebuah sinyal balas dendam yang akan datang. Dengan senyum licik, ia memberitahu teman-temannya bahwa permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Adegan beralih ke aula utama akademi, tempat upacara penerimaan akhirnya akan segera dimulai. Di atas panggung, kepala sekolah Aronian menyambut semua siswa dan memberi selamat atas keberhasilan mereka. Namun, ia memperingatkan bahwa ini baru permulaan, dan semua orang harus berjuang menjadi lebih kuat. Kepala sekolah lantas mengumumkan pidato dari perwakilan mahasiswa baru, Nail Gunn. Sesaat kemudian, pria berkapak itu naik ke panggung, bertelanjang dada, dan tanpa alas kaki, membelakangi penonton sambil menyiapkan kapak besarnya. Para siswa terperangah, bertanya-tanya, mengapa peringkat pertama itu bertelanjang dada dengan aura yang begitu liar. Melihat pemandangan itu, Profesor Mar dan kepala sekolah Aronian tak percaya dengan kelakuan konyolnya. Dengan kapak di tangan, Nail berteriak, menyuruh semua orang bodoh yang hadir untuk mendengarkannya baik-baik. Ia lalu menyatakan tujuan utamanya, yaitu mengalahkan semua orang di sana sampai mereka semua tunduk padanya. Para bangsawan pun murka, menyebutnya sebagai binatang buas. Karena ancamannya yang kurang ajar, pria berkapak itu balas berteriak, menyebut mereka semua hanyalah sekelompok pengecut besar mulut. Menyaksikan kekacauan itu, Aronian merasa pusing dan sudah ingin segera mengundurkan diri dari jabatannya. Ia lalu mengarahkan kapaknya ke depan, mengungkapkan target utamanya adalah seseorang yang spesifik di antara penonton. Seketika, kapak raksasa itu melesat sekuat tenaga, mengincar Loisis dan kawan-kawannya.
Senjata itu menghunjam lantai dengan kekuatan dahsyat, berhenti persis di depan Loisis dan Karka. Bilah kapak itu tertanam dalam di lantai aula, menciptakan retakan brutal dari titik benturannya. Loisis dan yang lain terpaku menatap senjata itu. Kebingungan menyelimuti mereka. Dari kejauhan, Neil menunjuk dan meneriakkan nama Loisis Carroll. Ia lalu melompat, mendarat di gagang kapaknya, menatap lurus ke arah Loisis. Dengan tatapan penuh provokasi, Neil menyeringai pada Loisis dan berkata, "Akhirnya kita bertemu," ujarnya dengan senyum licik. "Kita berdua ditakdirkan untuk bertarung." Loisis hanya membalas tatapannya, wajahnya datar tanpa emosi sedikit pun. Di atas kapaknya, Neil terus memprovokasi, membuat ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Karka maju melindungi temannya, berteriak, "Hentikan! Upacaranya belum selesai." Sambil menghela napas, Loisis berpikir dalam hati, kenapa semua orang di sini haus pertarungan? Neil mengejek Karka, "Kau hanya penggertak yang takut?" Amarah Karka langsung tersulut. Tanpa pikir panjang, ia menerjang maju. Pukulannya melesat lurus ke wajah Neil. Namun, Neil menahan pukulan itu dengan mudah. Loisis segera menahan lengan Karka, menyuruhnya tenang. Neil mendengus, "Aku tak masalah melawan kalian berdua sekaligus. Dasar pengecut." Tiba-tiba Brian mendekat. "Kalian berdua rakyat biasa berbakat, seharusnya kalian akur." Dengan wajah serius, ia melanjutkan. Ia memperingatkan Neil, "Sikapmu itu takkan membuatmu bertahan lama di akademi ini." Namun si kapak raksasa itu menyuruhnya enyah. Brian terperangah, matanya berkilat marah. Para bangsawan lain berbisik kesal. Rakyat jelata itu benar-benar tak tahu sopan santun. Karka justru mengejek Brian, "Kau hanya mempermalukan dirimu sendiri. Tahu, beberapa orang memang hanya bisa diajar dengan pukulan." Sambil menyeringai, Neil menerima tantangan itu. "Kalau begitu, kau yang pertama kuhabisi." Namun, seorang profesor muncul menghentikan mereka, mengingatkan pertarungan di luar kelas dan turnamen dilarang keras. Siapapun yang melanggar akan langsung dikeluarkan. Dengan tatapan tajam, sang profesor bertanya, "Apa kau mengerti peraturan akademi?" Neil malah tertawa. Berkata, dikeluarkan dari akademi akan merusak semua rencananya. Ia menyampirkan kapak ke bahunya. "Pertarungan ini kita tunda," katanya menatap Loisis, "tapi pasti akan terjadi." Loisis hanya balas menatap raksasa itu dalam diam. Menerima tantangan itu tanpa perlu kata-kata. Sang profesor pun mengakhiri upacara. Loisis heran kenapa Neil menantangnya, sementara Karka menyalahkan P atas semua keributan ini. P yang marah langsung memukul Karka, kesal karena hampir membuat mereka dikeluarkan. P lalu mengaku ini salahnya juga, karena ia pernah bertarung dengan Neil saat ujian akhir. Hasilnya imbang, tapi rumor menyebut Loisis lebih hebat. Itulah sebabnya Neil mengincarnya. "Baguslah, tidak jadi berkelahi," ujar Loisis, dan P pun setuju tidak akan menyalahkannya. Model,